mereka bisa lebih itu live ya. Sayang sekali apa sebenarnya nggak bisa di live di YouTube. Oke. Cek kedengeran nggak sih? Koneksi saya bermasalah kayaknya. Dengar. Oke deh, nggak bisa di live via YouTube. Nggak ngerti kenapa nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Komentar saya satu AAHC. Itu mukanya bening banget. Wah, rapi banget. Waduh, baru mandi gue. Biasa pakai mandi ya. Oh, kirain pakai HP Vivo. Kagak lah. Kirain pakai beauty mode gitu loh. Kirain beauty mode-nya dinyalain gitu. Ini kamera. Habis mandi ya. Kamera ininya bagus nanti, kamera laptopnya ya. iPad emang lain sih, Mas. Kayaknya seger banget. Iya, seger banget gitu loh. Kalau makanya curiganya ini beauty mode, jangan-jangan ini pakai HP ini. Oke, sayang sekali kita tidak bisa mulai via YouTube. Jadi viewers saya, subscriber saya juga tidak bisa menyimak. Ya sudahlah, kalau gitu saya rekam aja ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ada Mas Arief Nugrahanto, ada banyak nih, ternyata ada 10 orang. Lumayan lah ya. Bagus lah, banyak lah 10 orang. Bagus lah, lumayan lah. Jadi, hari ini kita akan membahas dalam acara Ngariung. Ngariung. Itu Ngariung teh naon? Ngariung kumpul ya. Sayang sekali saya tidak bisa live via YouTube, tapi saya rekam, ntar saya upload saya di YouTube saya. Jadi kalian tinggal lihat saja ya, Ci. Intinya kita akan bahas mengenai bagaimana experience sharing ya, tips and triknya juga gimana untuk meraih beasiswa di AS dan beasiswa di beasiswa dari Spirit, Mbak Indah ya. Dan gimana pengalaman di sana ya, di Oz, terutama di Australia dan di UK. Mbak Indah tadi mana, York ya? Yes. Yes ya. Oke, sebelumnya saya ingin membacakan dulu resume para ini gaya banget, ngapain? Ke depan coy. Kayak sama siapa aja. Aduh, kacau si AA deh. Mas ayah dia. Dia lulusan dari Curtin University dari Australia. Jurusannya apa, Mas? Jurusannya AU. Teks ya? Apa sih Pak? Agak apa gue? Gimana sih, Momot? Kalau Mbak Indah itu dari York University, majornya di manajemen ya Mbak ya, di change management. Kalau Mas KP Mas Agung itu panggilannya biasanya Mas KP, di tentang teks ya Mas ya. Disertasi mereka kalau di luar negeri itu disebutnya tesis ya, S3. Tapi kalau di Indonesia sama US biasanya disebutnya disertasi ya. Jadi tesis mereka S3 mengambil tentang change management dan memakai visual method. Kalau Mas KP mengambil mengenai grounded theory ya, grounded theory. Nanti gimana cara melaksanakan cara pengalaman mengenai tesis, gimana cara menyusun awalnya, mencari ide dan sebagainya minggu depan dalam acara kita, Minggu depan ada 2 ini spoiler dulu. Spoiler dulu nih berarti nih. Spoiler dulu. Pengalaman gimana menggali ide, setelah itu juga gimana cara melakukan penelitian untuk S3 ya, untuk S3 di Australia dan untuk S3 dengan visual method di UK. Itu nanti akan kita kupas tuntas minggu depan. Sekarang saatnya kita belajar dulu tentang tips and triknya, Ini gue udah kayak YouTuber banget ya. Udah cocok nih gantiin Ricis. Jadi kita akan membahas mengenai gimana tips and triknya dari mulai awal-awalnya gimana ya. Nanti kita Mas Agung sama Mbak Ina ceritain dulu gimana sih asal-muasalnya, kenapa pengen mengejar beasiswa S3, terus apa value-nya sih kita dapat mengejar beasiswa dan kuliah S3 di luar negeri. Kenapa tidak memilih di Indonesia aja dan sebagainya. Oke, kalau gitu nanti kita akan teman-teman juga ya. Teman-teman juga kalau mau bertanya silakan langsung aja. Tinggal dinyalakan unmute ya, di unmute apanya namanya teh mikrofonnya. So let's get started.
Dari siapa dulu nih ya? Dari woman first ya Mas ya, perempuan. Ladies first. Ladies first. Oke. Dari Mbak Indah dulu yang sedang memakai yang sedang Apa? memakai Yang lagi nyamar. lagi sedang memakai Masker. masker. Maskernya Yes. tuh penting banget loh. Ada warna abu-abu, terus Ya juga dong. Itu kayaknya tau nggak beda lagi pakai tank top tuh kayaknya tuh. Mas Agung jangan buka rahasia. siputnya juga. Kelihatan dari sini kelihatan soalnya Mbak Indah. Waduh, mantap banget. Bisa nerawang ya. Bisa kelihatan dari itu jelas loh kelihatan. Oke, Mbak Indah, tampilkan dong videonya Mbak, biar viewers di sini Mana berani dia, nggak berani lah dia. tampilkan dong wajahnya biar teman-teman bisa tahu, biar ada bondingnya gitu Mbak, biar ada bonding. Imam Waliuddin, siapa yang undang? Imam Waliuddin siapa Mas? Siapa? Ada namanya Imam Waliuddin? Hah? Ada yang kenal? Siapa tuh? Imam Waliuddin, ada yang kenal nggak? Tuh, halo. Mana nggak ada? Mas Agung salah. Oh. Ada yang namanya Imam Waliuddin, ada yang kenal nggak di grup ini? Saya nggak kenal. Itu di mana bro? Di partisipan? Nggak ada. Nggak ada kok. Tadi ada yang request untuk akses ke partisipan. Oh gitu. Oh, request. Nah, Mungkin dia dapat bocoran Iya kali. posternya Mas Bagas kemarin kali. mungkin Coba ditanya. udah hilang, nggak tahu kenapa. Oke, yang pertama dulu, ladies first dulu ya. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mukena ya. Tadi kan cepet-cepet dia. Ketawa nih, pakai mukena ya. Oke, Mbak Indah, yang pertanyaan pertama yang pengen saya tanyakan itu, kenapa memilih beasiswa? Apa yang memotivasi Mbak Indah itu? Tunggu saya. Imam Waliuddin, ada yang kenal nggak sih? Gua nggak kenal. Joko kenal nggak? Mas Habibie, Mas Abud, Mas Miftah, Mas Arif, ada yang kenal nggak dengan? Nggak kenal, aneh nggak kenal. Kenal. Terima aja lah, Mas. Nggak Mau dikasih kenal. masuk nggak? Kalau dikasih masuk ya gampang. Kasih aja. Kasih Oke aja. deh, kasih masuk ya sikat Masuk ya. ya. Oke, dari mulai Mbak Indah dulu ya, saya pengen bertanya tentang apa sih motivasi, terus kenapa memutuskan decide untuk saya pengen pilih S3 di luar negeri dan akhirnya memilih UK, dan waktu itu pakai beasiswa itu percobaannya one shot atau sudah berapa kali gagal? Kalau saya sering gagal. Oke, setelah itu apa ya? Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan juga ke Mas untuk apa? Saya tujukan juga ke Mas KAP ya, ke Mas Agung. Mbak Indah dulu deh. Oke, Mbak Indah. Itu percobaan beasiswanya untuk S3 aja kan? Iya. Kita udah talking about kebetulan. Iya. Kalau sebenarnya awal-awalnya nggak pernah cita-cita pengen sampai S3 gitu ya, nggak pernah kebayang. Karena waktu lulus PAN itu aku sebenarnya rankingnya bukan yang 100 besar gitu, tapi ada di tengah-tengah lah. Jadi aku merasa kayaknya nggak terlalu pintar gitu. Ini bukan anak STAN loh Mas Agung. Aci itu. Terus tapi dapat kesempatan S2 ya. Terus ngerasain sekolah di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Yang terus setelah lulus S2 itu selalu ada rasa pengen balik ke kampus lagi gitu. Dan yang memotivasi saya adalah salah satu dosen saya waktu S2. Saya ketemu dosen yang menginspirasi gitu ya waktu saya master di Adelaide. Beliau selalu namanya Barbara. Jadi sebenarnya beliau nggak ngajar waktu saya kuliah, tapi kalau OSET kan ada apa tuh namanya Mas Agung, IAP ya? Iya. Yang apa pendahuluan sebelum kita masuk ke kuliah itu gitu. Barbara Wiceki bukan tuh? Ya, kenapa? Barbara Wiceki bukan? Enggak. Oh bukan, ya lain lagi. Bukan lagi. Barbara Wake namanya. Jadi belajar bahasa Inggris, belajar cara nulis, belajar cara riset kecil-kecilan. Oh, gitu. Pokoknya pas sudah di sana kan ya berarti ya? pas sudah di sana. Iya, betul. Program ya kalau nggak salah. Ya. Dan itu
maksudnya di sana banyak ketemu dosen yang menginspirasi lah gitu kan. Terus bisa ketemu sama orang-orang dari banyak negara gitu ya. Dan ternyata orang Indonesia itu juga hebat gitu dibandingin orang-orang dari negara-negara lain. Gitu. Jadi banyak hal yang saya pelajari ketika saya S2 di luar negeri. Salah satunya juga motivasi dari Barbara itu. Akhirnya ketika saya balik ke Indonesia, saya balik hamil anak kedua, jadi nggak bisa langsung kuliah kan. Dan ada batasan juga kan ya berapa lama boleh ngambil dua ke S3. Tunggu. Bu, saya... Assalamualaikum. Salam, Teteh. Maaf terlambat. Enggak, baru mulai. Kayak tuan rumah aja. Tadi nungguin Mbak Indah pakai kostum dulu, Teh. Iya, makanya lama. Terina mau dilantik loh. Cie, Terina mau dilantik. Ayo saminya, Kang Resinya. Aduh. Ya, jadi kita lagi ngobrol dengan Mbak Indah. Lanjut. Ya. Enggak, Mbak Indah, maaf. Jadi ya nggak apa-apa. Terus jadi selalu ada rasa untuk balik ke kampus gitu, keinginan untuk balik ke kampus. Akhirnya setelah menunggu 2 tahun kan ya, dari lulus master, terus 2 tahun anak saya udah gedean, saya mulai nyari-nyari beasiswa. Beasiswa pertama yang saya cari itu dari UK, University of Nottingham kalau nggak salah. Jadi mereka buka beasiswa, memang mereka yang nawarin gitu, jadi bukan dari pemberi beasiswa kayak Ausset atau apa gitu. Tapi ternyata nggak nembus ya, biasanya nggak nembus. Tapi waktu saya mau apply ke sana, saya minta Barbara ngasih rekomendasi ya, dosen saya yang tadi saya ceritain itu. Nah pas saya ditolak, saya cerita sama dia, Barbara saya ditolak, nggak masuk gitu kan, nggak keterima. Terus dia jawabannya gini, mungkin ini buat teman-teman juga yang kalau misalnya ditolak beasiswanya atau ditolak papernya di mana gitu ya, di jurnal mana. Barbara bilangnya it's their loss gitu ya. Jadi dia itu sangat-sangat apa ya? Ya kita tuh harus mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Kata dia it's their loss gitu ya. Jadi mereka yang rugi sebenarnya nggak nerima kamu gitu. Padahal siapalah saya gitu kan. Tapi dia bilangnya gitu. Dan dia juga bilangnya gini, when door closes, another door opens gitu. Jadi kalau satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Jadi kamu nggak boleh nyerah, harus tetap terus-terusan berusaha untuk nyari pintu yang terbuka itu gitu. Nah, inspiring banget, dia sangat-sangat memotivasi gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah, mungkin juga karena anak saya masih kecil kan, jadi saya Mbak, ini udah nggak apa-apa. Sebelum itu ada biasa itu masih angkatan 1. Mbak Indah, bentar. Ini bentar kita hold dulu bentar. Ini yang Yes. yang putus-putus saya atau Mbak Indah ya? Coba guys, Cie. Teman-teman di sini, karena di saya Mbak Indah Ya, putus-putus. Resinya yang putus-putus. saya... Mbak Indahnya lancar di sini. Oke. Kalau gitu saya nyari tempat lain deh. Woi. Ayo pindah. Udah, sambil lanjut ya. Lanjut. Sip. Pindah lokasi. Terus ada Spirit kan, itu masih angkatan pertama ya, waktu itu tesnya barengan JICA. Jadi aku sih kesempatan yang ada, apapun kesempatan yang ada, kalau kita memang udah niat mau nyari beasiswa, mau sekolah, ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu aja sih. Waktu itu kebetulan yang ada Spirit, ya udah Spirit kita coba gitu, belum pernah nih. Ternyata tesnya susah dong. Yang pernah Spirit pasti tahu, TPA-nya Spirit susah banget ya. Dan banget. Itu waktu susah banget ya. Waktu itu saya merasa kayaknya saya nggak keterima nih gitu, kayaknya saya nggak keterima. Tapi ternyata keterima gitu kan. Jadi apa ya? Saya jadi juga percaya bahwa selain kita usaha, ada invisible hand di luar sana yang akan membantu kita gitu. Ya. Tapi saya sih waktu itu merasa ada blessing in disguise juga, karena sebelum tes itu saya kena cacar, jadi nggak ke kantor kan, jadi saya punya kesempatan buat belajar latihan soal-soal PPA. Udah Spiritnya dapet, jadi berarti
berapa? Nyobanya 2 kali berarti ya, 2 kali sampai dapat. Yang pertama nyoba sendiri dari beasiswa suatu kampus di UK tapi nggak dapat. Yang kedua nyoba Spirit, alhamdulillah dapat. Oke, jadi Spirit sekali dapat ya, luar biasa. Iya. Ya, Keren. alhamdulillah. Oke, keren banget, Mbak. Terus sebetulnya ketika memulai berarti ini kan lagi hunting beasiswa Spirit berarti ya. Ketika waktu itu ketika hunting beasiswa Spirit itu persiapannya seperti apa, Mbak? Apakah memang latihan terus, TPA dan sebagainya? Kemudian juga pada saat pada saat Mbak Indah Expo itu seperti apa gitu? Cara mengatasi anxiety dan cara mengatasi Kayaknya udah lama banget aku lupa ya. Kan tesnya TPA, bahasa Inggris, apalagi ya kalau Spirit itu doang kan ya? yang penting kalau kan gitu, yang penting TPA-nya kan. Kalau TPA sih latihan-latihan soal aja. Kayaknya aku waktu itu beli buku atau dapat soal-soal Bappenas gitu. Jadi latihan soal dari sana itu ternyata bisa ada kayak rumus-rumusnya gitu. Apa yang mesti diingat gitu kalau untuk menjawab soal ini. Banyak kok kayaknya buku-buku yang ngajarin tips-tips gitu ya. Tapi ternyata prakteknya soalnya itu beda dan jauh lebih susah. Terutama soal verbalnya. Apa sih kata-kata yang kayaknya ini bukan bahasa Indonesia gitu, susah banget gitu. Ya, banyak-banyak doa aja ya. Banyak doa, minta ridho ke orang tua ya, banyak-banyak sedekah. Itu sih kalau latihan soal sih ya, karena terus pas latihan soal itu kita latihan itu benar-benar di timing gitu. Misalnya kalau memang waktunya untuk ngerjain ini 15 menit, kita coba 15 menit. Selesai nggak selesai, kita coba selesaiin 15 menit. Jadi ketika kita latihan, kita coba benar-benar kayak kita lagi tes beneran gitu. Jangan ngelihat kuncinya dulu. Nanti kalau udah selesai baru dilihat kuncinya gimana. Oh, gitu. Mungkin itu ya. Jadi betul-betul preparationsnya juga memang well prepared ya berarti ya. Memang dari segi TPA juga disiapkan, dari segi tukolnya juga mungkin. Itu karena yang aku bilang tadi, dilalah beberapa minggu sebelum tes itu aku kena cacar gitu. Jadi kayaknya kan nggak ke kantor ya, jadi punya waktu buat belajar. Aku pikir kalau misalnya aku nggak sakit di kantor nggak mungkin dapat kesempatan buat waktu buat latihan soal sebanyak itu. Jadi ya disyukuri aja walaupun dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang nggak enak ternyata ada hikmahnya juga. Oke, iya menarik ya ini ya Mas. Terutama ini buat Veta Hunter ya, seperti mungkin Kiki ini mau mengejar Veta ini mungkin S3 ya, atau nanti Mbak Nina Sabnita juga mungkin pengen mencoba lagi, atau Mas Abud juga nih diam-diam nih ya. Oke, baik. Untuk Veta, untuk Spirit mungkin udah clear ya sebetulnya memang tesnya TPA sama. Sebenarnya kalau yang kemarin teman-teman yang lulus S3 Veta pun memang penekanannya sih di TPA ya. Di TPA memang harus tinggi banget gitu. Dan yang Veta itu kan agak beda dengan yang Spirit. Kalau yang Veta sekarang itu dia bisa memakai Bappenas dan yang biasanya yang nilainya itu yang 650 ke atas gitu, yang 700 dan sebagainya ada. Nah, itu yang teman-teman yang lulus. Jadi ada juga yang cara keduanya sekarang via tesnya PPSDM. Tapi as always ya, tes PPSDM biasanya lebih susah. Iya, susah. Banget ya. Oke, thank you Mbak Indah. Sekarang Mas KP, gimana nih? Apa yang kalau tadi Mbak Indah sudah udah kasih tahu kepada kita kalau ternyata memang preparation itu it is the number one, inilah yang penting kita berusahanya itu dengan mempersiapkan diri dengan ya latihan soal dan sebagainya, dan ada semacam luck, nggak luck juga sih, tapi memang pelatihan itu penting momennya aja ya Bu ya, memang itu rezekinya ya, lagi sakit iya rezekinya itu jalannya memang mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Nah, terus kalau Mas KP sendiri gimana Mas Agung sendiri, gimana ceritanya akhirnya mendapatkan beasiswa AS itu, dan yang terkenal tidak kalah susahnya juga dibandingkan beasiswa Spirit ya. Monggo Mas KP. Waduh, kalau saya ikut Spirit kayaknya nggak bakal lolos deh bro.
Bagi gue. Ada TPA-nya segala macam tuh udah nyerah aja gue kalau model begituan. Kalau AS memang tidak ada begituan. AS itu cuman seleksinya itu cuman ada ya, dua atau berapa? Dua lah kali ya. Yang pertama itu kan dia baca formulir pendaftaran itu. Terus habis itu wawancara, udah itu doang. Jadi mungkin triknya adalah bagaimana kita ngisi formulir wawancara, formulir pendaftaran itu sedemikian rupa hingga menarik minat mereka untuk apa ya, untuk manggil kita, untuk ngundang kita di dalam tahap berikutnya yaitu wawancara itu. Oh gitu ya. Terus kalau kan di AS sendiri saya kemarin udah coba ini tuh, udah coba mau daftar. Emang pelajar daftar lah. Intinya itu sebetulnya yang di supporting dokumennya itu ya, maksudnya tuh ketika kita gimana sih cara mengkaitkan antara apa yang kita sekarang tempati di institusi mana kita sekarang berada, sama apa yang menjadi passion kita, sama nanti dihubungkan juga dengan apa nanti yang akan kita dapatkan dengan kuliah di Australia dan apa pasca yang akan kita lakukan setelah kuliah di Australia. Nah itu gimana tips and triknya tuh Mas? Sehingga itu mungkin yang kita mungkin harus lihat juga ya, karena Australia itu kan tetangga Indonesia itu loh. Jadi mereka tuh secara politis berkepentingan dengan Indonesia. Termasuk salah satunya adalah lewat penyediaan beasiswa ini. Jadi kalau kita mau pakai AS ya kita mesti ngelihat sebetulnya maunya Australia itu apaan sih gitu. Nah, kalau kita maunya adalah tidak sesuai dengan maunya Australia ya nggak bakal dapet gitu. Nggak bakal bisa dapat, nggak bakal. Itu kan duit dia kan suka-suka dia dong mau dikapain kan. Jadi kita harus menyesuaikan maunya dia apa. Nah, taunya dari mana maunya dia itu? Itu ada di formulir pendaftaran ada tuh maunya dia apa. Jadi salah satunya adalah bahwa yang kita ambil itu, riset yang kita ambil itu sesuai dengan prioritas apa yang sedang dia kejar. Gitu. Dan ini biasanya tiap tahun berubah-ubah ini. Nah, nanti tinggal pinter-pinternya kita aja nyambung-nyambungin riset kita dengan salah satu dari bidang-bidang yang sedang dia prioritaskan dikerjakan di Indonesia. Jadi pinter-pinternya kita ngeles aja sih sebetulnya. Itu sih A sebetulnya A. Terus ini kan ada lagi pertanyaan sebetulnya dari beberapa yang saya tahu itu. Sebetulnya gimana sih, kan waktu itu Mas KAP berarti masih di Puspa ya, Pusdiklat Pajak. Ya, Puspa. Ya. Puspa ketika yang tahun berapa sih Mas waktu itu 2014 ya kalau nggak salah? 2013 ya? 2013 mulai seleksinya 2013. Oh, jadi kan harus dihubungkan antara priority development itu dan juga dengan apa yang kita waktu itu Mas di pusat Pusdiklat Pajak. Kemudian priority development tentulah pasti ada berkaitan dengan pajak juga ya. Ya, betul. Itu cara mengaitkannya gimana? Kalau saya dulu begini, ngecap saya begini. Ngecap saya begini. Saya bilang bahwa di pajak kan kepatuhannya rendah itu. WP itu kan nggak mau lah disuruh bayar pajak itu nggak mau lah, orang itu kan nggak mau. Nah, saya tuh pengen tahu apa sih kira-kira kalau untuk mereka mau bayar pajak kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Saya mau identifikasi kira-kira faktor apa yang mendorong mereka itu untuk mau bayar pajak. Jadi ini arahnya seperti itu arahnya, ngecapnya kayak gitu. Terus kemudian, lo kan kamu nggak kerja di pajak lagi, ini kamu terus apa ini hubungannya dengan kan kamu nggak bisa lagi seperti tidak punya akses lagi ke wajib pajak gitu. Saya bilang begini, ya memang betul saya nggak punya akses ke wajib pajak, tapi saya punya akses ke pegawai pajak. Loh, maksudnya gimana? Setiap tahun ada ribuan pegawai pajak yang datang ke tempat saya untuk training. Dan ini kemudian ini adalah harta karun yang bisa saya manfaatkan untuk mendiseminasikan hasil riset saya. Jadi memang saya nggak punya akses ke wajib pajak, tapi saya punya akses ke orang yang punya akses ke wajib pajak. Terus saya bilang, saya kasih data ke mereka, setahun kita ada sekian, rata-rata sekian banyak diklat, terus kemudian diklat itu rata-rata berapa orang, sehingga setiap tahun itu, historically kita itu sekian ribu orang yang kita datang ke tempat kita untuk diklat. Ini kesempatan saya untuk masuk, ngecap saya begitu. Terus dia bilangnya begini, oh jadi kamu semacam gini ya, semacam punya captive market gitu ya, dia bilang gitu. Oh iya, saya sudah ada captive market saya sendiri yang bisa saya taati. Dasar. Ngecap saja begitu sih bro, dulu bro. Oh gitu. Terus
nanti dikaitkan dengan itu udah ya berarti kaitan antara Ya, karena kan jelas kan antara pajak itu kan untuk pembangunan, penerimaan dan seterusnya. Tapi kalau WP nggak patuh kan duitnya kan nggak ada. Nah, makanya riset saya itu arahnya adalah bagaimana supaya kita itu bisa mendorong orang untuk bayar pajak sehingga ada duit untuk pembangunan. Jadi ya lebih sustainable arahnya gitu. Tidak hanya windfall aja tapi sustainable. Oh, oke. I got the point. Jadi intinya ketika mengaitkan antara tempat kerja kita dengan apa yang dibutuhkan oleh beasiswa fundersnya dari fundersnya gitu dari Australian Embassy-nya juga dari sini berarti mengaitkannya bahwa kalau tadi maskapai itu adalah sebagai ini ya kerja di Puspa yang memang kita mentraining orang-orang di GP sehingga akhirnya itu relatable banget gitu ya kita bisa menaikkan mengkreasikan agar mereka itu teman-teman di DJP itu menjadi skill-nya lebih meningkat lagi sehingga mereka menjadi lebih militan lagi dalam mencari pajak kayak gitu. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau tim pewawancara itu mereka maunya sederhana. Jadi mereka tuh maunya pengen ngelihat kira-kira kalau saya kasih orang ini beasiswa, nanti dia bisa kontribusi apa enggak sih di bidang-bidang yang dia prioritaskan itu. Dia bisa ngapain di bidang-bidang itu. Itu aja yang pengen dia lihat sih sebetulnya. Kalau dia bisa ngelihat benang merahnya, ya udah kayaknya sih aman gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi suasana kan saya dengar kalau teman-teman cerita itu kalau yang punyanya PSDM itu kan kalau wawancara kan sangar gitu kan. Ada yang cerita ada good cop, bad cop, ada yang menjatuhkan dan seterusnya kan. Kalau di AS wawancara nggak seperti itu. Wawancara itu santai sekali loh, seperti kita ngobrol aja gitu. Jadi begitu saya masuk itu ada makanan, terus ada minuman itu. Ini makan dulu, ini silakan ini ada minuman kalau haus silakan minum. Enak dong ya. Kayak gitu dia mereka tuh model wawancaranya. Jadi santai sekali. Nanti kalau kamu nggak bisa jawab bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja. Kita juga paham kok bahasa Indonesia. Saya paham bahasa Indonesia, walaupun tidak aktif, tapi saya paham. Dan ini kawan saya ini kan ada orang Indonesia nih, jadi santai aja. Kalau kamu nggak tahu istilah bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Indonesia aja. Nggak masalah kita bukan lagi ujian bahasa Inggris kok. Gitu. Jadi santai sekali mereka, santai sekali. Okay. Dan ketika sebelum masuk ruangan, kita tuh sudah dikumpulkan dulu kan, di semacam briefing gitu. Salah satu yang saya ingat betul mereka bilang itu adalah nanti ketika wawancara itu usahakan setenang mungkin gitu loh. Jadi kita tidak mau Anda gagal gara-gara Anda gugup. Jadi mereka tuh berusaha semaksimal mungkin supaya membuat suasana wawancara itu jadi sesantai mungkin gitu. Jadi orang itu bisa lebih bisa mengemukakan pendapatnya itu lebih leluasa. Oke. Dulu pas wawancara itu kan sebetulnya kegiatannya itu yang pertama itu dia semacam konfirmasi atas apa yang kita tulis di formulir. Terus kedua mereka akan minta kita untuk membicarakan tentang riset gitu, proposal riset itu ya. Saya kan sebelumnya juga sudah pernah daftar ke AAS kan. Kalau Mbak Indah kan dari sekali daftar VETA tembus itu. Saya kalau ke AAS baru 3 kali baru bisa tembus. Sekali baru tembus. Tadi yang lihat database saya, kamu sudah pernah daftar sebelumnya ya? Oh, sudah pernah saya gitu. Oh ya udah kalau gitu saya nggak perlu nanya-nanya yang kayak gini mah. Ini mah udahlah kita ngobrol riset aja gitu. Dia bilang begitu. Ini satu tempat aja nih formulirnya gitu. Kita ngobrol riset aja. Jadi gimana nih risetmu nih? Langsung gitu mereka. Oh gitu. Jadi, tadi Mbak Ina kan satu one shot ya. Kalau Mas KP berapa? 2 kali. Yang ketiga baru berhasil. Iya, jadi yang saya daftar itu 3 kali. Yang ketiga itu baru berhasil. Yang pertama itu dipanggil aja enggak. Dicuekin saya. Terus yang kedua saya dipanggil wawancara tapi gagal. Terus yang ketiga baru berhasil. Waduh, luar biasa. luar biasa. Terus pas ngobrolin tentang tadi kan udah kaitannya. Jadi kalau untuk AS itu pertama itu kan ada supporting supporting dokumennya itu buat teman-teman yang mungkin sudah pernah atau ingin mengajar beasiswa AS itu termasuk saya berminat sekali untuk beasiswa AS. Itu hati nih. Supporting dokumennya itu sebetulnya itu ada banyak ya. Jadi salah satunya kita harus bikin semacam argumen bahwa apa keterkaitan antara apa yang sedang kita lakoni sekarang ini, posisi kita sekarang ini sebagai dosen,
kaitannya dengan Priority Development Agenda PDA. Jadi agenda yang biasanya tadi Mas Agung ngomongin itu tentang apa sih yang prioritas tahun ini si pemberi beasiswa tersebut gitu. Nah, itu harus kita hubungkan tuh kaitan antara apa yang sedang kita kerjakan dengan dengan bidang prioritas yang AS tawarkan. Kemudian kita juga harus mengaitkan antara bidang tersebut berbicara dengan kedepannya seperti apa gitu kan. Ketika kita sudah lulus, kita bisa bisa berkontribusi apa terhadap tempat kerja kita gitu. Nah, persis. Setelah itu baru nanti ada juga berbicara tentang proposal riset. Nah, ini yang kita ingin coba eksplor lebih dalam lagi tentang proposal riset nih, Mas. Waktu itu Mas ngapain nih? Apakah menghubungi si supervisors-nya dulu ataukah kalau Mbak Indah kan beda ya. Kalau dia VETA atau Spirit zaman dulu, sekarang itu VETA, itu cuma tinggal lolos TPA, wawancara, udah beres. Sebetulnya lolos TPA aja cuma ini doang lah mungkin ya, cuma formalitas, ya nggak formalitas. Ya, enggak sih, ada wawancaranya juga kan di Spirit sama VETA juga ada wawancaranya. Tapi mungkin boleh cerita wawancara Spirit ya? Oh, boleh. Silakan, Mbak. Gimana ceritanya waktu itu, Mbak? Apakah jadi kalau tadi kan Mas Agung bilangnya ada bad cop, ada good cop gitu ya. Sebenarnya waktu wawancara Spirit juga yang wawancara saya Pak Wahyu Karyatumakaka, almarhum ya, Pak Yoga, Hestu Yoga, sama Bu Lucy gitu. Ya tahu kan ya kalau Pak Wahyu kan dikenal kritis gitu ya. Jadi waktu itu memang saya sempat tegang juga gitu, deg-degan. Ternyata di dalam sih saat wawancara saya nggak ngerasa seserem yang saya bayangkan gitu. Mungkin yang penting kitanya juga yang gimana kita juga bisa berpikir positif terhadap kita coba jawab apa yang ditanya gitu ya. Jadi waktu tes cek lulus tes halo Mbak, sorry ini suara saya putus-putus atau enggak ya? Karena kita S3 ya, jadi ditanyain topik risetnya mau apa gitu, ngobrolin itu. Waktu itu sih memang saya ngusulinnya waktu itu tentang kepatuhan pajak ya, karena terus terang saya waktu dipanggil wawancara itu belum punya bayangan saya mau ngambil topik riset apa gitu, belum firm ya mau ngambil apa. Jadi di situ banyak di challenge sama beliau ya. Kepatuhan pajak apa? Udah banyak yang riset gini-gini lah kan. Udah mulai menciut kan. Terus coba kamu cari lagi yang lain. Jadi on the spot itu di challenge, terus diminta untuk cari topik riset yang lain. Walaupun akhirnya saya ngambil topik riset ternyata beda dengan apa yang mereka tanyakan gitu ya. Terus karena juga mungkin karena dari Kementerian Keuangan ya, jadi masalah integritas gitu juga bagian dari pertanyaan ya. Ada pertanyaan tentang integritas, terus ditanya juga cita-cita kamu paling tinggi di Kementerian Keuangan mau jadi apa gitu ya. Itu ditanya juga. Jawaban saya waktu itu, saya nggak pernah bercita-cita pengen jadi pejabat atau apa gitu Pak. Saya pengennya neliti atau ngajar. Ternyata sekarang bisa ngajar dan neliti. Ya itu ya, jadi sama sih, ditanya juga topik risetnya nanti untuk organisasi apa gitu. Ada pertanyaan tentang integritas juga, ada pertanyaan tentang kira-kira kalau kita membayangkan berapa puluh tahun lagi kita itu ada di posisi mana di Kementerian Keuangan. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain apakah pertanyaannya sama, tapi waktu itu saya seperti itu pengalaman wawancaranya. Berarti tadi, udah. Sorry Bu, boleh saya tanya lagi? Nah, yes. Jadi kalau ini kan sebetulnya apa yang saya tahu ya Bu, ya Mbak ya. Jadi apa yang saya tahu dari teman-teman yang udah pernah lolos beasiswa VETA ya, kalau kemarin yang tahun ini kan VETA ya, kemarinnya kan Spirit. Jadi ini sama aja PSDM juga. Cuman sebetulnya poin dari seleksi untuk VETA base ataupun Spirit base itu sebetulnya pada saat tes awalnya ya, pada saat di tes TPA-nya gitu. Jadi ini yang saya tahu ya, makanya nanti coba dikonfirmasikan lagi sama teman-teman mungkin kayak Joko yang dulu di PPSDM dan sebagainya, apakah benar atau enggak? Karena yang saya tahu itu katanya gitu. Jadi kalau sudah lolos dari seleksi TPA, itu jalannya tuh sudah satu kaki udah bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Tinggal setengah kaki lagi gitu.
Jadi kalau wawancara memang bukan berarti nggak apa namanya tidak penting, tapi paling tidak stressing points-nya sudah dilalui pertama. Cuma bukan berarti ada yang lolos semua, banyak juga yang tidak lolos. Nah, yang saya tahu ya, itu apakah benar? Karena mungkin kan yang apply itu banyak ya mungkin ya. Jadi saringan awalnya mungkin di TPA tes tertulisnya itu. Tapi setahu saya sih waktu itu ada juga yang nggak lolos wawancara walaupun nggak sebanyak saringan awal gitu. Yang nggak lolos wawancara kayaknya ada juga deh, lumayan ada beberapa orang. Beberapa orang dari berapa, Bu? Aku lupa. Lupa. Mungkin yang lain bisa sharing Spirit atau Veta. Oke. Udah tahun 2010, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya? Iya. Luar biasa. Berarti Ibu berangkatnya pas kapan? Pas 2011 berarti ya? Jadi karena Spirit pertama itu tesnya barengan JICA, ya tesnya 2010, tapi yang pre-dep duluan tuh anak JICA waktu itu. 2010 yang JICA baru anak Spirit, pre-dep-nya 2011 akhir. Nah, 2012. Oke, gimana? 2012. Itu makanya saya 2010, 2012 baru berangkat. Dapat tesnya 2010, tapi barengan anak JICA. Jadi mereka training duluan. Kami yang Spirit baru 2011 trainingnya. Terus 2012 baru berangkat gitu. Jadi ketika balik ke kantor sebelum berangkat itu pada nanya, kok belum berangkat gitu. Karena tesnya udah dari 2010. Tapi berangkatnya baru 2012. Jadi panjang, nunggu berangkatnya panjang. Tapi setelah angkatan saya rasa nggak sepanjang itu nunggunya. Iya sih benar. Pri Soekarno ini Mas Supriyadi kalau nggak salah ya. Yes. Welcome Mas Supriyadi. Untuk Veta 1, TPA sama TOEFL dilaksanakan mandiri. Nah, ini untuk Veta 1, TPA sama TOEFL dilaksanakan mandiri. Jadi maksudnya bisa ini ya, maksudnya bisa apa namanya? Bisa ujian di luar ya, maksudnya tuh bisa TOEFL-nya dari ITP mungkin atau dari UI, kemudian juga TPA-nya biasanya dari Otobapenas ya. Itu kalau Veta ya. Kalau dulu kan masih Spirit itu masih jadi satu ya, masih diselenggarakan oleh PPSD ya. Nah, tapi kurang lebih the meanings-nya itu sama gitu. Maksudnya semuanya itu memang mungkin stressing points-nya adalah saringan awalnya kalau untuk Spirit ataupun Veta di TPA ya. Jadi kalau TPA-nya udah bagus, chance untuk diterima atau acceptance rate-nya itu kalau TPA-nya bagus, kemungkinan besar. Jadi mungkin kalau ada teman-teman saya yang ikutan Veta kemarin, tipsnya itu kalau bisa tes TPA-nya itu di 650 ke atas katanya Otobapenas. Otobapenas kan bisa diulang tiap 3 bulan atau sebulan ya. Jadi sebulan pertama udah ngambil, nanti ikutan lagi bulan berikutnya. Kalau nggak salah tiap bulan bisa diulang. Jadi sampai bisa mendapatkan level di atas 680-an sampai 700 baru mereka submit untuk ikutan Veta. Nah, itu dari temen yang udah ikutan tahun kemarin sih ya, yang akhirnya lolos S3 untuk yang intake yang tahun ini. Oke, kayaknya berat kalau bagi saya Veta ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa ya, Masya Allah. Ya, memang siapa tahu mungkin jalannya di situ. Nah, kata Mas Arief, ngomonglah Mas, kamu ngomong aja, gini via chat nggak asik Mas. Ini siapa? Mbak Nina Samnita ya. Coba Mbak Nina, gimana maksudnya nih Mbak Nina? Ngomong lah Mas Arief. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing nih, saya baru selesai meeting sama Pak Sulfan, jadi takutnya ketinggalan ya. Tapi untuk yang tadi mungkin sedikit berpendapat statement untuk TPA ya. Teman saya tuh TPA jago banget ya. Saya nggak tahu berapa sih waktu itu dia cerita udah tinggi. Cuman jadi untuk Veta itu sebenarnya kan kita punya persyaratan. Ada persyaratan nyantumin TPA dan TOEFL sekian gitu. Cuman kalau menurut saya begitu saya lihat ngobrol sama pada saat diklat, ternyata tidak cuma TPA saja yang dijadikan dasar, tapi balance sebenarnya. Jadi ada yang TPA-nya sangat ngepas, tapi bahasa Inggrisnya lumayan bagus, itu juga masuk. Dan yang terakhir mungkin ya kesimpulan saya, jadi kayaknya sepertinya ada kuota di masing-masing instansi. Jadi waktu itu
mohon maaf ya, mungkin ada instansi yang mungkin peminatnya sedikit, jadi dia dengan TPA yang rendah, kemudian TOEFL yang rendah, dia bisa masuk. Sementara di instansi yang mungkin animo pegawainya sangat tinggi untuk kuliah, dia mungkin TPA-nya udah tinggi dibanding dengan yang tadi, tapi ternyata dia nggak masuk. Jadi mungkin ada, nggak tahu ya, itu 4 tahun yang lalu ya, cuman yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau instansinya sudah ya sangat seperti instansinya Bu Indah ya, itu kayaknya sangat banyak peminatnya gitu kan. Kayaknya sama deh instansinya. Sama kalimat instansi Bu Indah. Ya, saingannya banyak. Jadi kayaknya seperti ada kuota. Jadi untuk mungkin DJP ada kuota sekian persen, dan jangan sampai nanti mungkin isinya orang DJP semua atau mungkin dari BPK semua. Mungkin ada polisi seperti itu, Mas Resi. Jadi tidak hanya TPA, itu bahasa Inggris juga penting, dan satu lagi ada kuota di masing-masing instansi. Mungkin kita bisa tanya ke Mas Joko ya, orang dalam dari SDM. Ini yang tahu ini kayaknya Mas Joko nih. Ayo, gimana Mas Joko? Coba di-share lah. Ada apa ini? Hai Mas Joko. Coba di-share lah Mas Joko lah. Apanya nih? Lo kok udah pakai baju putih? Saya kan WFH selalu ya. WFH. Ayo, Mas Joko di PTT tuh tahu tuh. Yang nilai. Tentang seleksi peta, Jok, biar kita bisa dapat insight juga nih. Peta sekarang sama Spirit itu beda ya. Dulu zaman Spirit itu semuanya lewat PSDM tesnya, tapi sekarang enggak. Sekarang malah kebanyakan yang lulus itu adalah yang yang tes dari luar. TPA Bappenas sama TOEFL-nya dari ITS. Jadi kalau untuk yang lewat PSDM malah kebanyakan tesnya gagal. Itu sih kalau tes TPA sama TOEFL. Ya karena mungkin memang susah kali ya tes TPA-nya di PSDM itu. Susah banget, Jok. Iya, susah banget. Terus sama ini, Jok, emang bener ya? Maksudnya kalau misalkan TPA-nya bagus itu katanya yang saya dengar ya, 60% itu porsi TPA, 30% versi TOEFL gitu. Nah, nggak ada. Nggak ada ya? Terus tadi kenapa? Gimana? Oh, tadi kan Mas Abud itu kan ada yang TPA tinggi, ternyata TOEFL-nya jelek gitu. Mungkin di bawah 550 kali ya Mas ya TOEFL-nya, atau gimana tuh? Oh, jadi ada kayak passing grade gitu, minimal itu. Jadi tergantung yang daftar ya, setahu saya loh ya. Dia peringkat tuh ya. Dia misalnya awalnya peringkat TPA berapa. Nanti terus dia peringkat TOEFL-nya. Nah, setelah itu kan kelihatan tinggi siapa gitu. Nah, pakainya itu. Jadi nggak ada formula kalau TPA tinggi otomatis lulus, nggak ada. Oh, oke. Yang dicari adalah yang balance ya, kayak Mas Abe itu ya. Yang balance TPA-nya oke, TOEFL-nya juga oke gitu. Nggak yang jomplang. Oh, gitu ya. Oke. Ya, mungkin pengalaman saya kan pernah di PB ya. Mas Joko masih ingat nggak? Teknina kumaha Teknina? Iya, saya kan kebetulan waktu itu di bagian di bagian seleksi. Nah, videonya ditampilin tuh biar kelihatan gitu. Ya. Menurutnya asik gitunya. Asik. Ya, jadi saya sempat di pengelola beasiswa itu di bagian seleksi. Nah, memang kebetulan memang mengelola itu ya penerimaan dari seleksi yang VETA. Itu memang dilihat dari masing-masing nilai TPA sama bahasa Inggris itu ada passing grade-nya. Gimana teh? Ya, jadi harus dua-duanya. Jadi walaupun TPA-nya tinggi banget gitu, tapi kalau misalnya pas bahasa Inggrisnya tidak melewati passing grade, ya tetap tidak lulus. Jadi tetap sama tadi yang Mas Joko bilang, dua-duanya harus memenuhi passing grade. Jadi tidak saling substitusi gitu ya. Oh, gitu. Tapi dua-duanya harus betul-betul ini. Oke. Passing grade-nya berapa teh? Nah, itu passing grade-nya berapa teh? Yang berapa? Untuk TPA sama TOEFL. Udah lama juga ya, mungkin juga kebijakan berbeda ya, berubah lagi. Karena waktu itu juga sempat sih karena kuotanya itu ternyata kurang memenuhi, akhirnya passing grade-nya juga kebijakan pimpinan itu disesuaikan gitu. Oh gitu. Ya,
Karena kan kita misalnya nih kayak PETA itu sudah ada kerjasama ya dengan pendonor gitu. Jadi dananya kan harus sekian orang gitu. Ternyata kalau melihat passing grade itu tidak memenuhi, sempat sih waktu itu. Tapi memang itu tergantung dari kebijakan pimpinan akhirnya. Tergantung pusat juga ya, misalnya mau seperti apa gitu. Dan kalau memang yang sekarang ini kan dibedakan ada tiga tipe penerimaan. Ada yang betul-betul semuanya melalui PSDM, yang melalui tes. Terus ada yang dari nilainya sudah ada, misalnya TPA-nya sudah dapat sendiri gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga sendiri. Dan itu kalau yang saya tahu sih kemarin sempat Bang Inwan. Ya, Bang Inwan, Pak Inwan yang itu sama Pak Gede ya. Tolong jaga jarak dengan sampingnya. Enggak, ini mah anak saya, tenang. Kalau anak nggak apa-apa kali Mas Abud. Ini anak saya juga itu tuh baca katanya. Lanjut. Gimana? Jadi pengalaman tuh Pak Inwan sendiri kan sempat sama-sama di PB. Itu ngikut tesnya juga gagal. Jadi memang yang mungkin untuk saat ini kalau misalnya mau mencoba melalui PETA itu ya pakai tes di luar aja untuk TPA sama bahasa Inggrisnya, karena sepertinya itu lebih, mungkin kalau dianggap lebih mudah gitu, bisa dianggap begitu ya. Karena memang soal-soal yang dari PSDM tuh, ya itu yang bikin Mas Joko tuh salah satunya timnya. Itu memang terkenal sulit sih. Joko gitu nih. Ya. Bahasa Inggrisnya juga sulit, makanya Jangan bikin gosip, saya nggak bikin soalnya. Aduh. Joko enggak ya? Ya, tapi gitu deh. Jadi kemungkinan sih kalau misalnya mau nyoba gitu ya, mungkin itu cara yang dari yang nilai sendiri gitu lebih tapi tadi tergantung juga kata Mbak Indah ya, banyak-banyak berdoa. Mungkin jalannya masing-masing kan berbeda ya. Ada yang memang dipermudah dari mengikuti tes saja atau dari nilai itu. Gitu Kang Resi. Jadi intinya sebetulnya kan ada 3. Ini info dari Mbak Farida, dan memang saya sempat baca juga di pengumuman yang BPK itu. Jadi kalau untuk tes PETA itu sebetulnya ada 3 jalur ya. Pertama TPA sama IELTS, kemudian yang kedua jalur TPA sama ITP, terus jalur ketiga yang tes via PPSDM ya. Nah, memang kata Joko tadi, dan memang yang saya tahu juga memang betul, jadi memang yang banyak terambil itu yang nilainya yang justru yang dites yang nomor 2 ya, yang TPA plus ITP gitu. Karena kalau yang IELTS itu bayarnya mahal, tapi kalau teman-teman itu banyak ngambilnya ITP justru ya, yang sehingga bisa bisa dikejar nilai dari TOEFL-nya. Cuman yang ingin saya tanyakan sebelum ke arah sana ya, yang ingin saya tanyakan sebetulnya ini kan ada tiga jalur tadi ya, jalur TOEFL sama IELTS atau IBT, kemudian jalur kedua TOEFL sama TOEFL ITP ya, TOEFL ITP sama TPA, jalur ketiga kan PPSDM. Nah ini sebetulnya ada prioritas nggak sih, dan misalkan nilai TPA-nya sama gitu, atau yang didahulukan yang mana dulu gitu? Nah, apakah yang prioritas yang jalur pertama lebih didahulukan atau jalur yang kedua? Karena atau yang ketiga gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita pengen tahu juga. Nah, waktu itu pengalaman Teteh gimana? Apakah ada prioritas ke masing-masingnya atau gimana? Ada pembobotan mungkin yang jalur yang pertama itu mungkin lebih di porsinya lebih gede gitu atau gimana? Kalau waktu itu karena memang lagi masih digojlok gitu ya Kang Resi, jadinya saya tidak sempat mengikuti sampai akhir. Tapi kalau yang setahu saya waktu itu sih tidak ada perbedaan, hanya jadi kalau misalnya yang sudah punya IELTS atau ITV berarti mereka tidak ikut diklat preparation-nya gitu. Oh gitu. Jadi tinggal mereka nanti mengikuti diklat yang apa sih namanya kalau persiapan keberangkatan itu? Departure training ya, PDT. Ya, itu yang saya tahu ya. Tapi setelahnya karena waktu itu kan saya akhir tahun 2017 sudah sudah pindah tuh ke AP. Jadinya
Jadi nggak tahu lagi perkembangannya gimana. Oh gitu. Jadi memang tidak ada mana yang lebih prioritas ya dalam hal ini yang Teteh tahu ya. Maksudnya kalau misalkan Sejauh ini sih. Oke. Kalau nambahin Gimana, siap? Silakan Joko atau Mas Joko atau Mbak Indah. Mas Joko? Saya sedikit mumpung ingat untuk wawancara mungkin bisa latihan dulu gitu ya teman-teman. Karena dulu saya juga ada teman yang mau daftar AS gitu ya, minta supaya saya ceritanya jadi pewawancaranya gitu. Jadi latihan pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya udah lulus tes tertulisnya, misalnya yang VETA ya atau yang AS, kalau mau sebelum wawancara itu bisa latihan dulu sama teman lain gitu, latihan untuk wawancara. Terus kalau VETA ada syarat IPK ya, tadi Ida nanya di chat, untuk S3, waktu saya sih ya, saya nggak tahu kalau sekarang syarat IPK-nya minimal 3,5. 3,5, terus kalau misalnya lulusan dari luar negeri, itu kan biasanya ada yang IPK-nya bukan skala 4 ya, jadi harus ada surat keterangan dari kampus lama, dikonversi ke skala 4 itu berapa IP-nya gitu. Kalau dulu kayak saya dulu di Australia kan skala 7 ya kalau IP di Australia. Jadi dikonversi dulu, minta surat keterangan ke kampus lama. Kalau dikonversi ke skala 4 berapa? IP minimal 3,5 kalau mau S3. Oh, itu ada aja. menambahkan yang Mbak Indah tadi. Gimana, Mas? Jadi waktu kemarin saya wawancara AAS, itu memang betul. Jadi waktu itu partner saya itu Mas Rido. Sekarang dia melarikan diri kemana dia. Jadi saya sama Mas Rido itu simulasi wawancara. Kita nongkrong di warung gitu, terus dia jadi pewawancara, terus habis itu nanya segala macam, terus saya jadi wawancara juga, nanya ke dia segala macam. Jadi semacam ada jadi resik lah itu. Itu satu. Yang kedua mengenai IP, betul IP di Australia itu tidak standar, aneh mereka itu. Kalau tadi Mbak Indah skala 7 ya, kalau saya kemarin itu waktu S2 itu skalanya skala 100. IP-nya skala 100, jadi kayak nilai kita di STAN itu aja skala 100 itu. Jadi ketika harus daftar macam-macam itu harus dikonversi ke IPK 4 gitu, skala 4 ya. Itu ketika saya tanyakan ke kampus dulu mereka malah bingung, kita nggak ada layanan seperti itu, jadi kita mohon maaf nggak bisa bantu. Tapi memang di Dikti ada ternyata layanan seperti itu. Jadi kalau kita ke Dikti terus minta untuk konversi IPK itu mereka bisa bantu. Nanti ada semacam SK itu terbit, kalau ini disetarakan dengan skala 4 itu jadi berapa. Ada stempelnya Dikti segala macam. Oh. Kalau aman itu udah kalau punya seperti itu. Oke. Interesting juga nih ya. Oke. Seru banget nih emang kita sore hari. Gimana? Siap. Denny. Izin bertanya nih Aici ya. Siap. Monggo Kang Denny. Wajahnya ditampilin dulu dong Kang Denny, nggak Abdol. Kalau di baru bangun malu baru bangun. Kalau di atas 40 itu kan harus ditampil. Ini izin bertanya nih ke Mas KP ya. Pak Haji, kumaha Bang? Alhamdulillah Pangestu. Pangestu. Gitu ya. Ini izin bertanya nih ke Mas KP ya. Khair antum. Oke. Khair. Toib. Pada saat interview AS ya. Pakai P, Mas, bukan pakai P, dasar orang Sunda. Oh iya, fitnah ya. Ya. Itu pada saat interview sudah ada ini nggak? Udah dapat supervisor atau pembimbing? Ya Pak, itu kalau untuk AAS itu ketika kita daftar pun itu disyaratkan untuk mempunyai korespondensi dengan pembimbing. Yeah. Tapi ya itu sekedar bentuknya bukan LOA ya, bukan acceptance ke salah satu unit ya. Itu malah mereka tidak menyarankan untuk punya seperti itu. Yang mereka minta itu sekedar korespondensi dengan si calon supervisor kalau dia itu nanti oke kalau mau bimbing kita. Itu aja. Jadi jadi mungkin yang dilampirkan itu sekedar email aja gitu, bukti email itu email, aja. Iya. Email doang, email ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke. Terus tips untuk mendapatkan pembimbing itu bagaimana? Tipsnya tebar jaring, Pak. Gimana caranya, Mas? Jadi kita cari calon-calon supervisor, calon pembimbing yang kira-kira sejalan dengan dengan mempunyai keahlian yang sesuai dengan apa yang kita mau kerjakan. Karena gini di Australia itu agak beda dengan di
di Indonesia ataupun di Amerika ya. Kalau di kita itu kan ada kuliahnya dulu gitu, terus ada pembimbingan dan seterusnya. Kalau di Australia itu enggak. Jadi kita itu kalau S3 itu kita kerja mandiri. Kita sudah mempunyai pekerjaan sendiri gitu. Jadi kita nanti ya bekerja sendiri gitu. Tugas pembimbing itu sebagai sparring partner aja. Oke. Jadi kita sebelum ke sana kita sudah harus tahu dulu kita mau ngapain di sana. Makanya kita harus cari orang yang kira-kira nanti kalau mau kita ajak ngobrol itu bisa membantu gitu. Jadi kita ibarat nyari orang yang kalau kita ada masalah itu bisa membantu. Intinya itu aja sih sebetulnya. Iya. Kalau saya dulu sih, ya saya bongkar-bongkar tuh yang kan mereka tuh ada tuh di website mereka tuh ada di setiap kampus tuh ada daftar supervisor itu ada. Nanti kita tinggal klik salah satu orang yang kira-kira kayaknya orang ini kan kalau kita biasa baca jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik yang kita kerjakan kan biasanya kan ada tuh nama orang-orangnya kan. Oh, itu aja yang orangnya kita cari itu biasanya kan mereka ada list publikasinya kan. Oh, ini kayaknya sama dengan yang kita cari gitu kan. Terus langsung kita hubungi dia, kita kontak aja dia gitu. Kita kontak, kita kasih mungkin draft proposal kali ya. Draft proposal kita mau ngapain gitu. Ya udah nanti minta ini dalam rangka mencari beasiswa itu nanti mohon dibantu dan seterusnya lah itu. Biasanya mereka welcome biasanya. Kemungkinannya itu ada 3. Yang pertama adalah, oh ini bagus sekali nih, saya siap bantu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oh topiknya bagus, tapi kayaknya saya sudah banyak bimbingan nih, jadi mohon maaf gitu. Terus yang ketiga dicuekin nggak dijawab itu mungkin. Iya. Ada juga topik keempat, oh saya siap bantu, tapi ini sekedar untuk ngasih feedback ya. Kalau untuk lanjut untuk beasiswa nanti kita bisa bicara lagi lebih lanjut gitu. Ya mungkin karena dia mikir-mikir kan anak ini juga belum tentu dapat beasiswa kan, mungkin juga dia belum tentu masuk juga ke saya gitu kan. Jadi mungkin dia masih kayak gitu. Tapi kalau saya dulu ya tebar jaring Mas, tinggal nyari kira-kira siapa sih yang nyangkut gitu. Yang nyangkut duluan itu yang saya ambil gitu. Iya. Itu nama-nama supervisornya dari mana Mas dapatnya Mas? Ya saya cari-cari di website dia. Website kampus ini. kampusnya kampus ya. Jadi misalkan ke UNSW, saya cari UNSW itu kan di situ ada edX tuh. Ada fakultas namanya edX, bukan fakultas ya, kayak departemen, kayak research center lah gitu ya. Ada edX School of Tax gitu ya. Kan ada orang-orangnya di situ tuh, orang-orang yang macam-macam yuk kita cari aja nih yang paling pas dengan kayaknya si A ini cocok nih, si B cocok nih. Nah, terus kita email aja langsung, kan itu pasti ada nomor emailnya juga. Itu satu, terus kemudian kita pindah ke kampus lain. Oh, di mana nih? Cari lagi kayak gitu, oh ini cocok nih, kirim lagi. Makanya tebar jaring. Paling kita nebar 10 atau 20 email, itu paling yang nyangkut paling nanti 5-6 kan lumayan tuh. Nah kalau misalnya satu lagi ya, terakhir ya, kalau misalnya dapetin LOA nih, itu LOA itu bisa makan nilai IELTS nggak? Kan ada syarat tuh minimal berapa. Tapi kalau dapetin LOA itu... Iya, gitu. Kalau AS tuh mereka tidak mau malah kalau kita punya LOA, Mas. Oh gitu. Mereka tidak menyarankan punya LOA. Tidak mau mereka kalau punya LOA, karena LOA nanti yang ngurus mereka. Jadi kalau AS itu beda dengan skema yang lain, kayak LPDP misalkan ya itu lain. Kalau AS itu yang ngurus pendaftaran dan segala macam itu nanti mereka. Yang beresin mereka semuanya lah gitu. Jadi setelah kita enak, AS enak banget. Kita tinggal duduk manis terima beres AS itu. Terima beres AS itu. Jadi kita tinggal duduk manis aja. Nanti semua mereka yang beresin itu. Termasuk visa, terus LOA, terus macam-macam lah itu dia yang beresin semuanya. Makanya kita tinggal ongkang-ongkang kaki aja gitu. Makanya mereka nggak mau kalau kita sudah punya LOA, mereka nggak mau karena nanti ini kita nanti yang ngerjain. Mereka cuma minta sekedar korespondensi aja dengan si calon supervisor. Sekedar bukti email aja gitu. Email kalau kita sudah pernah ngobrol dengan si A gitu ya. Terus si A nanti kita siap bimbing kalau kita memang dapat beasiswa. Sekedar itu aja. Tidak ada komitmen LOA itu nggak ada. Malah nggak mau mereka gitu, malah nggak mau. Itu sih Mas Denny. Iya, oke. Terima kasih Mas. Kalau nilai apa Mas? Boleh nambahin untuk nyari supervisor Kang Denny. Oh, silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Kalau di AS mungkin karena udah fokus ke Australia gitu ya, jadi menurut saya malah lebih fokus misalnya kita nyari di kampus-kampus mana supervisor yang cocok gitu. Tapi kalau misalnya yang tertarik untuk VETA, itu kan opsinya lebih besar tuh, karena VETA bisa
ke semua negara gitu ya. Jadi caranya tadi sebenarnya sama dengan Mas Agung ya. Yang pertama misalnya kita kalau lagi baca jurnal, misalnya topiknya tentang apa? Contohnya saya dulu change management gitu ya. Ketika saya baca jurnal, baca buku, itu kok banyak orang-orang yang nge-refer ke Bapak ini. Misalnya ada Profesor B gitu ya. Kemudian kita cari profesor ini ngajarnya di mana gitu, di kampus mana. Nah, nanti kita cari emailnya. Itu cara yang pertama, nyari orangnya. Gimana cara nyari orangnya? Biasanya kita tahunya dari yaitu banyak baca buku atau jurnal. Cara yang kedua, mungkin kita pengen kampusnya kalau misalnya nggak tahu orangnya gitu ya. Misalnya kayak saya dulu waktu S2 di Australia memang nggak pengen ke kota besar, saya pengennya kota kecil ya. Misalnya terus saya pilih akhirnya Adelaide. Misalnya kita sudah punya gambaran kita mau ke kampus mana. Jadi yang kita cari kampusnya, kita masuk ke website kampus, cari misalnya contohnya saya misalnya manajemen, saya cari di kampus York misalnya atau Adelaide ya, contohnya misalnya Adelaide, misalnya ekonomi, buka di website ekonomi, terus cari biasanya di situ ada apa sih menu untuk academic staff ya. Biasanya di situ ada nama-nama dosen, kemudian riset topik risetnya apa gitu. Nah, dari situ kita bisa cari siapa dosen-dosen yang topik risetnya sama dengan kita. Nah, setelah itu baru kemudian di email. Biasanya di websitenya lengkap alamat email dan lain-lainnya gitu. Jadi bisa dari situ bisa cari orangnya dulu dari buku atau jurnal, atau bisa cari dari kampusnya dulu, baru nanti cari websitenya orang-orangnya siapa. Gitu kan? Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah. Aduh, pencerahannya luar biasa nih. Jadi, kalau untuk ya, oke silakan Kang. Sebenarnya Kang Denny menurut Kang Denny lebih mudah yang mana nih? Dua-duanya susah kalau nggak saya lihat. Iya, sama-sama susahnya Kang. Jadi kita mau daftar yang mana nih Kang Denny? Kemana ya? Satu-satu dulu. Lokal aja lokal. Kalau AS mungkin kendalanya masalah alokasi kali ya. Alokasi untuk PhD itu praktis sedikit dibandingkan dengan master ya. Kalau nggak salah 10% kalau tidak salah. Oh gitu. Sedikit. Alokasinya sedikit. Dan itu diutamakan untuk dosen. Nah, ini keuntungan kita di sini. Untuk dosen dan tanda kutip key decision maker, ya bilang begitu. Iya. Kalau nilainya berapa Mas KAP? Nilai IELTS minimal? IELTS bagi AS nggak terlalu penting. Oh gitu. Itu tiap-tiap uni kan beda ya? Ya, tiap-tiap uni beda. Tapi untuk dapat beasiswa sendiri itu AS nggak terlalu penting untuk IELTS. Beda sama tadi ya, beda sama VETA yang kayaknya penting banget kan, TOEFL. AS nggak terlalu penting IELTS karena nanti mereka setelah itu mereka ada training sendiri gitu, Dan training itu bisa lama itu, bisa sampai setahun lebih kalau belum dapat itu bisa lama itu. Oh gitu, bisa diperpanjang ya? Bisa lama itu trainingnya. Oh gitu. Jadi nggak terlalu penting kalau AS itu IELTS. Kalau saya nih, kalau saya kan usia udah 40 lebih ya. Kalau mentok 6 bisa lolos nggak? Kalau nggak salah PhD diminta 6 deh kalau nggak salah. 6 apa? Oh 6 bisa ya? Kalau nggak salah itu. Tapi gitu. Nanti tiap kampus kan beda-beda. Iya. Tiap kampus sudah beda. Kalau misalkan monggo. Kalau misalkan kayak jurusan juga beda-beda tuh. Kalau jurusannya misalkan ngambil yang law gitu, dia mintanya paling nggak 7,5 kalau nggak salah dulu itu ya 7,5. Oh iya. Kalau jurusannya teknis itu ya paling 6,5 udah oke. Kan nggak terlalu banyak kata-kata. Dan itu yang tidak bisa dipukul rata sih, Kang. Iya. Oke. Terima kasih. Hatur nuhun pisan ke ini Mbak Indah sama Mas Agung ya. Nambahin sedikit, Kang. Silakan. Kalau IELTS itu di awal ketika dapat beasiswanya dia nggak tinggi-tinggi banget kok, minimal berapa ya, 5 ya kalau nggak salah ya IELTS-nya ya. Nah itu nanti tergantung IELTS-nya, karena mereka kan ada yang kalau IELTS-nya memang udah tinggi, nanti trainingnya dia cuma sebentar, cuma berapa bulan. Tapi kalau IELTS-nya misalnya masih rendah, trainingnya tuh bisa 6 bulan, bisa 9 bulan gitu kan. Iya, jadi salah satu fungsi IELTS di AS itu sekedar untuk itu aja sebetulnya, untuk placement dia nanti trainingnya berapa lama itu aja Kang Denny. Oh gitu. Iya, jadi tidak terlalu penting ya, nggak terlalu penting. Oke, iya. Trainingnya tuh keren kan. Tapi nanti trainingnya tuh benar-benar nanti kita tuh diajarin supaya kita bisa mencapai IELTS minimal yang disyaratkan oleh kampus yang kita tuju gitu. Itu ya, Mas. Oke. Makanya di AS itu nggak terlalu penting IELTS, karena mereka ada training lagi untuk IELTS itu, nggak terlalu penting. Siap. Kita akan di drill terus sampai dapat skor untuk IELTS masuk ke kampus itu sama mereka.
Keren ya. Oke, hatur nuhun Mas. Iya. Kang Cuman Ferry, ada nggak enaknya kalau untuk gimana? untuk AS ya itu kalau bisa saran saya kalau memang IELTS itu jangan terlalu tinggi, rugi. Maksudnya Karena gimana? rugi kalau terlalu tinggi gini karena kan kalau IELTS kita tinggi kan kita sedikit sebentar trainingnya paling 1,5 bulan kan itu yang paling cepat 1,5 bulan dan selama training itu ada honornya selama training itu. Oh gitu. Ini saya Dan bisa lumayan gitu dan ya. lumayan gede honornya itu. Japri ntar ya. Lumayan gede honornya makanya rugi lah kalau. Siap. Oke, berarti kurang lebih sebetulnya inti dari kalau kita mau apply ke beasiswa AS itu sebetulnya pertama memang dari segi ini ya konten dari supporting statement-nya, supporting dokumennya kita berarti ya. Bagaimana argumen kita mengungkapkan seberapa penting kita bagi mereka gitu kan ya. Ya. Dan itu kuncinya di kunci pertamanya di formulir yang kita kirim itu, yang kita isi waktu awal-awal daftar itu. Jadi itu seleksi awalnya. Begitu itu oke itu ya dapat kliknya gitu. Itu 50% kita udah dapat. Separuh kaki udah dapat beasiswa. Oh, siap. Berarti memang karena ketika wawancara itu nanti yang diterima misalkan 300 orang itu ya, yang diwawancara 600 orang. Yang diwawancara berapa? 600 orang, itu 1:2. Oh. Jadi ketika diundang wawancara itu 50% masuk gitu. 50% dapat 50%. Separuh-separuh peluangnya. Udah besar sekali peluangnya kalau udah dipanggil wawancara itu sebetulnya. Oh, kita gitu. tinggal hanya mengalahkan 1 orang aja sebetulnya. Oh, siap. Makanya kalau sudah dipanggil wawancara, itu kita sudah harus berbunga-bunga itu. Wah, ini udah cocok ini. Oh. Ya, pertama itu. Jadi itu. Terus yang kedua, tadi kan sempat disinggung IELTS mahal. Nah, sementara kan di IELTS, ketika kita sudah dipanggil wawancara, itu kan nanti kita juga ada tes bahasa Inggris kan ya. IELTS itu tesnya. Nanti kita itu kalau kita nggak lulus misalkan ya, itu bakal dikasihkan ke kita tuh sertifikat IELTS-nya. Oh gitu. Yang bisa kita pakai daftar lagi kemanapun suka-suka kita gitu. Enak banget ya. Enak banget IELTS itu. Itu kan mahal, sertifikat IELTS kan mahal sekali, tes IELTS itu jutaan kan. Itu dikasih sama mereka, dikirim untuk sama mereka hasilnya yang warna hijau itu dikirim sama mereka ke rumah itu. Nggak disimpan sama mereka. Justru kalau kita lulus beasiswa, itu malah nggak dikasih ke kita, karena dikirim ke kampus nanti. Kita paling dikasih kopinya aja, dikasih. Tapi kalau kita nggak lulus beasiswa, itu nanti dikasih ke kita itu barangnya. Dikirim ke kita sertifikat IELTS itu. Ya, soalnya kemarin, jadi sebetulnya tipsnya itu kalau misalkan kita mau daftar AS ya Mas ya, berarti cukup TOEFL aja yang menggunakan, paling cuma 500.000, ngambil di UI kan 500.000 bisa tuh. Iya, itu aja. Yang murah meriah itu aja. Terus yang penting itu key points-nya itu adalah ketika kita merancang supporting documents-nya ya. Relevansi kita, kemudian juga studi yang kita ambil, kemudian dan itu bisa catch up dengan priority development agenda yang memang AS tetapkan, dan juga memang seberapa meyakinkan kita bahwa kita itu the one and only dibandingkan yang lainnya. Mungkin seperti itu kesimpulannya ya, kurang lebih ya. Ya, betul. Dan nanti kan juga ketika pas wawancara, kita kan presentasi sebetulnya. Presentasi riset kita itu. Tinggal kita gaya presentasi kita seperti apa. Oh gitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih Mas. Mana yang lebih penting, apakah kita untuk saat ini ya maksudnya tuh, apakah kita fokus di bikin supporting documents-nya yang tadi sudah saya sebutkan, atau kita fokus di proposalnya? Kalau S3 itu lebih baik ke proposal sebetulnya. Oh gitu. Fokusnya lebih ke proposal. Tentunya proposal itu kan harus ada benang merahnya kan ya. Benang merah antara dengan PDA tadi loh, yang maunya Australia apa sih gitu. Nah itu harus ada masuk ke sana kan. Tapi itu yang menjadi kunci sebenarnya kalau S3 itu. Karena kalau di Australia itu S3 itu ya riset doang, nggak ada kuliahnya. Oh gitu. Riset aja, full riset, jadi nggak ada kuliah sama sekali itu. Oh, oke. Kecuali kalau ngambilnya professional doctorate, itu ada kuliahnya 1 semester kalau nggak salah. Oke. Tapi kalau ngambilnya PhD, itu sama sekali nggak ada kuliah. Paling 1 mata kuliah aja, metodologi penelitian. 1 semester, 1 mata kuliah aja. Gitu ya. Oke, nah sekarang ini ada pertanyaan bagus dari Mas Ade nih ya. Maksudnya, sebetulnya ketika proposal yang diajukan ketika seleksi AS, sama proposalnya Mas Agung
ketika sudah diterima AS dan ketika keep in touch dengan akan melakukan penelitian tesisnya gitu ya, itu apakah ada perubahan atau gimana Mas? Bisa ceritain nggak maksudnya? Dan kalau ada perubahan, kita berarti memulai dari nol lagi gitu? Apa kayak gimana? Berarti kita cari theoretical gap dan sebagainya atau gimana? Kalau saya kan manusia pragmatis, apa yang saya kerjakan dengan saya lakukan itu bisa jadi beda tuh. Apa yang saya kerjakan dengan yang saya omongkan bisa jadi beda kalau saya. Jadi ketika yang saya sampaikan ketika presentasi untuk wawancara AAS, dengan yang betul-betul saya kerjakan itu beda. Oh gitu, beda ya? Beda. Karena ya waktu itu kan diskusi dengan calon supervisor ya, dia sih oke-oke aja. Ya oke ya silakan nanti saya siap bantu gitu. Tapi ketika sudah dapat beasiswa, sudah diterima di kampus yang bersangkutan, saya ketemu dengan supervisor, kita diskusi lagi, dia bilang, ya topikmu ini bagus ya, tapi kayaknya novelty-nya udah nggak ada deh gitu kan. Buset. Ya, kan kalau gitu mau ngapain coba? Iya sih. Mau ngapain coba kan? Berarti apakah harus inline nggak Mas dengan S2-nya ketika waktu itu Mas kepikirannya S2 saya mungkin tentang teks juga, kemudian atau mungkin tentang penilai gitu S2-nya. Yeah. Tentang S3-nya harus shifting sesuai dengan apa yang dimaui oleh si supervisor-nya. Nah itu gimana tuh cara mengatasi? Kalau saran saya sih begini ya. Ini kan PhD ini kan 4 tahun ya. 4 tahun kita akan mengerjakan itu juga. Kalau kita nggak suka dengan yang kita kerjakan, berat bos. Oh gitu. Ya, 4 tahun kita ngerjakan itu. Apalagi kalau di Australia ya, itu kan ya kita dari hari pertama itu sudah mulai ngerjakan itu, sudah langsung tune in gitu. Oh gitu. Iya, dari pertama tune in udah tune in gitu, udah gitu terus gitu sampai nanti tahun keempat gitu. Jadi kalau kita nggak seneng dengan apa yang kita kerjakan, ya itu nanti akan menyiksa diri kita sendiri. Jangan sampai lah kita sakit gara-gara kita sekolah kan Mas kan. Iya benar. Prinsip saya itu kan. Jangan sampai kita gagal jalan-jalan karena sekolah itu kan. Itu yang paling penting. Aku sih sama juga sama Mas Agung ya, kurang lebih. Mas Agung udah belum? Mas Agung udah ya? Mas Agung udah. Ya monggo Mas, silakan lanjut. Ke Mbak Indah dulu nih. Tadi kan Mas Agung udah cerita Mbak tentang ketika dia mencari topik yang berbeda dengan yang proposal awalnya sih, tapi masih inline dengan apa yang dia minati gitu ya, tentang teks juga. Nah, kalau Mbak Ina ini gimana nih Mbak, cara mengatasinya? Kan S2-nya, S1-nya di Udayana akuntansi pasti kan? Kemudian S2-nya akuntansi juga. Itu dari AS juga ya? S2-nya? ADS dulu, APS, ADS. ADS ya dulu ya? Kemudian pas S3-nya baru ngambilnya manajemen. Jadi nggak inline nih, S1, S2, tiba-tiba ke manajemen. Nah, itu gimana Mbak? Bisa kayak gitu tuh? Coba ceritain dulu. Iya, kalau nyari topik, aku setuju sama Mas Agung, cari topik yang kita minati. Jadi kita nggak harus ngikut misalnya topik yang lagi hot atau ada supervisor yang pengen kita jadi supervisor mereka, terus kita ngikutin topik mereka. Tapi cari topik yang kita minati. Dan nyari topik juga nggak perlu yang kita pengen mengubah dunia gitu ya. Nyari topik itu bisa dari meja kerja kita sehari-hari sebenarnya. Gitu ya. Karena PhD itu lama. Saya kalau ditanya PhD itu seperti apa, seperti roller coaster. Ya, ada masa-masa di mana kita ada di atas, excited, terutama di awal ya. Terus nanti literatur review tersesat di belantara ribuan literatur, itu saya jatuh lagi ya, harus bangkit lagi naik, jatuh bangun lah kalau PhD saya dulu itu. Makanya kalau kita milih topik yang kita minati, ketika kita ada di titik bawah, itu akan membantu kita untuk naik lagi mendaki roller coaster yang kita jalani gitu ya. Jadi cari topik yang kita minati. Kayaknya di mana-mana sama ya topik ketika kita ambil. Oh ya, kenapa saya milih change management? Karena ketika saya posisi terakhir waktu saya sebelum S3 itu adalah kepala seksi pelayanan ya. Itu tahun 2010, masa-masa di mana kasus Gayus itu lagi booming-boomingnya, dan saya waktu itu merasakan gimana pandangan WP ke kita pegawai pajak gitu ya. Padahal kita udah berubah, tapi semua seperti memandang kita itu sama seperti Gayus ya. Itu jadi dari keseharian gitu ya, menimbulkan pertanyaan gimana cara DJP untuk memanage supaya change-nya ini bisa terus berjalan secara sustain gitu ya, sustainably. Nah, itu yang saya angkat gitu untuk topik proposal ya. Tapi ternyata setelah sampai di UK ya,
kita kalau akhir tahun di UK kurang lebih sama dengan di Australia, jadi nggak ada kelas formalnya, tapi kalau kita mau ikut duduk di kelas master boleh gitu ya, tapi tidak dinilai gitu ya, langsung riset ya. Kemudian tahun pertama literatur review, bikin proposal yang lebih komprehensif, kemudian ada semacam ujiannya. Kalau di York istilahnya upgrade, kalau nggak tahu kalau di Australia mungkin istilahnya beda ya. Jadi itu untuk melihat bahwa kita layak untuk melanjutkan PhD kita. Nah di tahap itu proposal saya berubah. Yang tadinya saya cuma mau change management aja, korupsi itu hanya menjadi background, tapi ternyata supervisor saya di sana ternyata tertarik sama korupsinya malah. Jadi korupsinya diminta agar diangkat juga gitu. Jadi berubah topiknya itu bisa jadi berubah, tapi tidak akan keluar dari expertise supervisor kita. Karena mereka pasti akan ketika membimbing kita, pasti mereka ingin bisa membimbing PhD student yang sesuai dengan kepakaran mereka. Apakah menjawab? Tadi ada yang nanya gimana memilih kepakaran ya? Iya betul Mbak. Sama yang ini juga nih, ketika dulu waktu PhD itu Mbak, ya apakah menentukan metode dulu, mau kuali, kuanti, atau ditentukan setelah disetujui topiknya apa? Nah itu cerita Mbak Ina gimana tuh, bisa tolong jelaskan? Kalau waktu bikin proposal kan saya belum ngerti banget tentang kuali kuanti ya, tapi secara umum kan metode itu sebenarnya tergantung dari tujuan penelitiannya apa gitu. Jadi kita nggak bisa di awal bilang saya pengen kuanti, saya pengen kuali gitu ya. Tapi tujuan penelitian kita apa? Kalau memang tujuan penelitian kita ternyata misalnya pengen mengeksplor sesuatu yang belum banyak diteliti gitu, yang tidak bisa diteliti dengan survei, berarti kita pakai kuali. Ketika kita bikin proposal itu sudah ada nulis kita apa, walaupun masih belum sempurna ya, tapi paling tidak itu juga akan menentukan nanti dosen pembimbingnya mau ngambil proposal kita apa enggak. Gitu. Karena kalau misalnya kita kuali tapi dosennya di sana misalnya kuanti, itu belum tentu mereka berkenan untuk membimbing gitu. Terus juga kalau bikin proposal, kita juga perlu memperlihatkan literatur review di topik kita. Ya, paling enggak itu memperlihatkan seberapa kita atas diskusi yang terjadi di topik itu seperti apa. Walaupun sekali lagi itu masih awal ya, belum masuk ke detailnya. Nah, untuk metode nanti jadi dari awal udah waktu bikin proposal udah tahu metodenya apa ya, tapi tergantung tujuan penelitiannya ya. Nanti setelah sampai di sana itu metodenya bisa berubah juga gitu, karena kan di sana nanti kita akan dapat banyak training macam-macam gitu ya, banyak datang ke conference gitu, banyak banget kesempatan di sana yang mungkin Mas Agung juga sama ya, di Inggris juga gitu, banyak banget ada training-training di kampus kita maupun di kampus luar gitu ya. Saya dapat kesempatan untuk misalnya training di Oxford, training di Cambridge, yang menurut saya itu kesempatan luar biasa gitu. Nah, itu membuka wawasan kita. Oh ternyata metode kualitatif itu nggak cuma wawancara, tapi ada juga misalnya visual method, ada juga metode ini. Mungkin kuantitatif juga gitu ya. Di sana wawasan kita akan terbuka. Ternyata ada banyak metode. Nah, kalau misalnya kita sepanjang metode itu memang masih inline dengan tujuan penelitian kita, metodenya bisa berubah juga gitu. Maksudnya nggak sama dengan proposal awal. Oke? Apakah menjawab pertanyaan? Berarti intinya adalah kita sebetulnya ketika tadi kan kita udah singgung bahas mengenai gimana tips and triknya udah jelas lah ya. Kemudian kita juga udah bahas mengenai bagaimana sih cara meng-create proposal. Nah, terus juga tadi apakah ditentukan dulu metodenya atau belakangan? Ternyata memang sebetulnya apa yang bisa saya tes apa yang bisa saya pahami itu lulus. Ya, apa yang bisa saya pahami itu sebetulnya kita tergantung research interest-nya dan tergantung kepakaran dari si supervisor-nya juga ya Mbak ya. Paling tidak kan kita menentukan, kita sudah ada ancang-ancang dulu gitu loh, nggak yang pure blank banget gitu, bahwa kita mau metodenya mau kuanti atau kuali. Agar nanti ketika udah di sana, ketika nanti ternyata, jadi emang kita harus ngeceng dulu ya profesornya, kita senangnya kuanti, berarti mungkin harus ngeceng profesor yang kuanti, mungkin seperti itu ya Mbak ya? Atau gimana? Mbak Ina dulu seperti apa? Kalau saya kebetulan waktu apply ke
Gimana, Saya Mbak? nggak milih sama sekali nggak milih supervisor. Waktu saya apply ke UK, itu saya nggak milih supervisor dulu. Oke. Tapi saya tahu bahwa di kampus yang saya tuju itu ada profesor atau dosen-dosen yang kepakarannya sama dengan proposal saya. Tapi saya nggak nunjuk nama gitu. Jadi saya cuma saya cari ini di sini ada orang-orang yang kira-kira bisa jadi calon supervisor saya. Kemudian saya apply. Waktu itu saya langsung apply ke 4 kampus. Ke 4 kampus, Mbak? Halo? Halo? Proposal saya itu di-assign sama kampus, sama departemen di mana saya nge-apply itu. Nanti di-assign, mungkin mereka yang akan memilih, ini topiknya ini metodenya ini, maka di-assign-kan ke supervisor ini. Nah, kemudian ada supervisor yang kontak saya. Ada yang minta mereka wawancara, ya, ada yang nanya-nanya lewat email, ada yang wawancara via telepon, tapi ada juga yang langsung ngasih LOA. Oh, gitu. Dan yang langsung ngasih LOA itu saya terima. Yang York itu yang langsung ngasih lo atau yang mana, Mbak? Iya, yang York langsung ngasih LOA. Oh, Dan gitu. dia mulainya lebih cepat. Makanya saya sama kayak Mas Agung, mana yang nyangkut duluan, saya ambil. Tapi yang 3 lainnya, karena mereka tertarik dan minta wawancara, ya saya juga biar dapat pengalaman kan. Jadi saya saya ikutin wawancaranya, saya ikutin juga. Tapi ketika mereka bilang mereka tertarik, terus saya tolak. Saya tolak karena saya udah milih York gitu. Oh gitu, karena udah milih York ya. Kalau Mbak Indah kebalikan dengan saya tuh. Gimana, Mas? Kalau Mbak Indah kan dia supervisornya di-assign oleh kampus ya. Karena memang nembak si A itu gitu, untuk jadi supervisor saya. Karena emang maunya seperti itu di AAS ya. Jadi kita harus nembak seseorang untuk jadi supervisor gitu. Makanya yang ya itu di situ mungkin bedanya kali ya. Di situ mungkin bedanya. Nah, jadi karena saya harus nembak dulu. Nembak. Nah, terus betul juga yang disampaikan Mbak Indah tadi, karena terutama di Australia yang saya tahu itu anak-anak PhD itu diperlakukan sama seperti staff peneliti. Oh gitu. Ya, perlakuannya sama. Jadi kita nanti di situ walaupun student ya, tapi mendapatkan perlakuannya itu sama seperti staff. Jadi kayak apa? Ini berarti kita akan dapat allowance tertentu itu untuk melakukan segala macam yang kita suka gitu. Oh, gitu. Misalkan kayak tadi itu Mbak Indah bilang kita mau bikin itu tuh mau ikut training di mana itu ya, silakan aja. Mau beli apa? Oh, monggo aja mau beli software. Oh, silakan aja. Saya mau beli buku ini ya. Silakan aja gitu kan. Dikasih. Saya malah ini yang saya dulu kan juga. Saya mau conference di New Zealand. Terus saya mikir-mikir, wah ini kalau saya pakai koper kayaknya nggak keren banget nih. Karena saya beli backpack yang gede, itu ransel gede, kan saya beli agak mahal juga tuh. Dengan cerita teman, ini bisa di reimburse sama kampus nih. Terus saya lah ke kampus kan, terus dia bilang, oh nggak bisa kalau ini nggak bisa, karena bukan terkait dengan itu, bukan terkait dengan riset gitu kan dia bilang. Terus saya ngemail ke supervisor saya, ini bagaimana nih urusannya nih, saya ini kok nggak bisa ini, padahal rencana saya pakai ke New Zealand untuk perlindungan laptop kampus dan seterusnya, nanti kalau ini kan terus susah nih, jadi gimana nih? Ya udah gampang, itu urusan saya, besoknya langsung di-reimburse. Curang banget. Semoga kampus kita ke depan bisa kayak gitu ya, amin. Dan itu karena memang duitnya banyak ya, saya nggak tahu ya, mereka tuh duitnya banyak banget orang-orang itu. Kampus tuh duitnya banyak banget. Saya tuh pernah waktu conference itu, nginep itu 2 hotel berbintang, Bos. Oh, Pullman gitu? Saya tuh nginep di Pullman, Bos. Di Auckland. Jadi itu direimburse sama kampus, Bos. Dibayari sama kampus. Oh gitu? Bukan dengan AS yang dibayarnya, tapi bukan dengan AS. Kampus yang bayarin. Bukan, AS lain lagi urusannya. AS juga mereka ada allowance, tapi untuk kepentingan yang beda lagi. Jadi kalau kita mahasiswa AS, itu ada 2 macam allowance. Yang pertama ada allowance yang disiapkan oleh kampus, itu ada allowance lagi disiapkan oleh AS. Oh gitu. Jadi nanti allowance kita double itu kalau itu. Beda urusan. Nanti tinggal kita putar-putar ngaturnya aja. Ini AS nih kayaknya mau saya pakai apa nih gitu. Oke, keren. Jadi intinya
Iya, jadi ya kayak gitu. Jadi kita memang kalau kita butuh training apa, ya kita tinggal anu aja, nggak masalah. Terus kampus tuh juga sering yang tadi saya cerita itu, yang sering ngundang orang-orang itu loh. Jadi orang-orang itu mereka tuh ngundang orang-orang top-top gitu untuk sharing kampus ya. Sekedar untuk workshop lah. Itu bukan workshop kali ya, semacam ya sharing aja kali, mungkin setengah jam, 1 jam gitu, ngobrol perkembangan terbaru di dunia persilatan itu seperti apa, dia cerita. Oh gitu. Sering mereka ngundang kayak gitu loh. Jadi sifatnya bukan seperti diklat, terus kita ada nanti setelah ini harus ada bikin apa, action plan apa, itu nggak ada. Jadi sifatnya sekedar untuk ngupdate aja, ngupdate apa sih ya, ngupdate perkembangan kita aja gitu. Ngupdate perkembangan aja, ngupdate ilmu lah, gampangnya begitulah, update ilmu ya. Mereka sering undang orang-orang kayak gitu. Nah, itu kan terserah kita juga, kita mau ikut juga monggo, nggak ikut juga terserah. Itu kita juga apa? Mereka sekedar ini loh kita ngedatengin ini, nanti kalau ngikut silakan datang ke gedung ini jam sekian. Nah, gitu aja mereka. Jadi kita mau ikut ya terserah. Oh, nggak ada sertifikatnya juga gitu ya. Bukan sertifikat hunter ya? Nggak ada sertifikat hunter tuh nggak ada. Ya kalau ikut ya silakan, nggak ikut juga nggak ada yang ngurusin gitu. Kalau kita nggak perlu ya silakan ikut. Kalau nggak perlu ya udah. Kalau nggak perlu ya kayak gitu kehidupan mahasiswa PhD di Australia. Ya jadi kita tuh emang dianggap sebagai staff ya. Dianggap sebagai staff itu ya bukan lagi dianggap student kita. Dianggap sebagai staff ya kayak gitu kehidupannya. Bisa ngajar juga. Bisa ngajar juga. Tapi kalau pas saya dulu saya kurang beruntung Mbak Endah pas saya dulu, karena pas saya dulu itu kampus sedang upaya penghematan besar-besaran. Jadi peluang ngajar untuk sessional akademik agak terbatas. Ngajar di S2 maksudnya? Iya. Karena anak-anak undergraduate biasanya. Oh, S1 berarti ya? Aku waktu itu ngajar anak S2. Oh. Tapi saya kemarin waktu di kampus itu dapat project dari AAS, bukan dari kampus malahan. Oke. Itu juga duitnya lumayan itu. Gede duitnya kalau biasanya kan kalau yang kerjaan yang di luar-luaran itu kan ya kalau biasalah kalau kerjaan anak-anak PhD ini apaan sih kan? Kerjaan kasar lah ya. Paling ya jadi waiter gitu-gitu lah. Kerja di hotel gitu-gitu kan paling sejamnya sekitar $20 lah. Potong pajak, bisa potong pajak. Berarti direimburse lagi pajaknya. Kalau di kampus itu 1 jamnya kalau sessional akademik itu bisa $70, Bos. 2 kali lipatnya dong ya? Oh, bukan 2 kali lipat lagi. Bisa $70 1 jamnya. Sejam? Itu untuk sessional akademik, tapi untuk per jam, Bos. Di sana itu per jam. Semua gaji itu per jam. Semua gaji per jam. Ya. Bahkan sekedar cleaning service saja itu juga bayarannya per jam. Oh gitu. Iya. Aneh kan pernah jadi cleaner juga Bos di sana, Bos. Mantap. Itu per jam itu. Bayarannya per jam bayarannya. Oh gitu. Itu kalau kerja di kampus itu tinggi duitnya. Kalau maksudnya kerja kasar di kampus itu ya mungkin jadi staff biasa lah, jadi administrasi gitu ya. Kalau di library ya mungkin ya bagiannya nata-nata buku gitu kan. 70 kan. Mereka gaji itu sekitar $28 Australia. Enggak, itu 28 kalau yang kayak gitu. Itu lebih tinggi dibanding dengan rate luar yang hanya sekitar $20, lebih tinggi itu kampus itu. Tapi kalau kita kerja aja jadi tutor, terus ngajar di sessional, jadi guru honor gitu istilahnya ya, dosen honorer gitu, itu sejamnya bisa $70 kok. Luar biasa. Makanya sebab lah kalau dapat project di kampus itu kita bisa kipas-kipas kita. Ya itu adalah pengalaman di sana lah. Pengalaman di sana lah. Saya dulu udah ngalami lah jadi tukang ngepel, tukang nyapu, tukang makum, terus pernah juga jadi kerjaan yang rada mendingan di kampus, itu gairahnya gede, itu pernah juga. Seru lah kalau itu kehidupannya. Jadi ya, kehidupan di PhD itu suka dukanya banyak. Tapi asal jangan di ENU ya Bos ya. Jangan di ENU itu nggak ada sukanya atau dukanya doang di ENU itu. Dukanya aja dong yang ada. Jadi kalau nanti ya teman-teman yang minat ke Australia Award atau apapun itulah, atau Spirit atau jenisnya, kalau minat kuliah di Australia jangan ngambil ENU. Itu banyak dukanya tanpa ada sukanya. Luar biasa. Mungkin sekalian itu jawab pertanyaannya Nina tuh. Gimana? Nina nanya seberapa berat
PSD itu pernah nyesel atau down apa enggak? Intinya gini, Ada kayak gimana? Mas ini dulu, Mas KP dulu. Nyesel nggak sih? Lebih banyak duka atau sukanya ketika di Curtin itu? Ini. Kalau dulu sih sempat kepikiran saya pulang tanpa selesai sekolah. Maksudnya gimana tuh? Ya, udahlah ini saya merasa nggak sanggup, ini saya kayaknya pulang aja deh, nggak lulus nggak apa-apa itu. Sempat kepikiran seperti itu. Tapi ketika kenapa? Kok bisa pada titik itu tuh pas gimana? Tahun ketiga? Iya, jadi waktu itu sebetulnya diskusi dengan supervisor itu kayaknya dia tuh maunya banyak banget itu, yang saya tuh merasa kesulitan memenuhi keinginan dia gitu. Jadi dia tuh maunya gini, terus saya punya gini, terus dia bilang, oke, tapi ini kayaknya lebih baik begini. Nah, jadi banyak banget maunya dia itu. Sehingga ketika saya diskusi dengan salah satu staf di sana, itu kan ada staf sesama pengajar itu ya, tapi dia bukan di fakultas saya, kita sering ngobrol. Saya kadang-kadang kalau suntuk tuh main ke kantor dia, cerita macam-macam gitu, terus dia cerita juga, dia ngobrol juga, wah ini supervisor ini gila juga ini dia. Maunya dia tinggi banget ini. Itu sempat saya kepikiran, aduh ini ya udahlah, kemungkinan saya kayaknya pulang ini nggak selesai nih, sempat kepikiran seperti itu. Tapi ketika sekarang saya melihat sudah selesai itu ya, ketika sudah submit itu tadi sudah tesis sudah selesai, sudah dikumpulkan, kita pencet tombol send di komputer, itu saya flashback ke belakang gitu kan, wah ini seru juga ya kemarin perjalanan kayak roller coaster itu. banyak plus minusnya itu. Cuman yang kalau saya sih sebetulnya lebih banyak ke kehidupan pribadi saya yang merasa ada perbaikan gitu. Value. Jadi gini, kalau dulu kan perbaikannya gimana maksudnya? Kalau dulu kan saya ya kerja itu kan tahu sendiri habis subuh berangkat, nanti pulang kan sampai rumah kan paling jam 8 jam 9 malam kan sering tuh. Yeah. Sering kayak gitu kan setiap hari lah ibaratnya gitu kan. Tapi begitu di Australia itu tidak seperti itu lagi. Saya kerja di rumah bisa, di kampus bisa. Jadi saya pagi-pagi itu saya bisa nganter anak sekolah. Terus habis itu anak sekolah saya juga ikutan sekolah, itu maksudnya ya. Nanti kalau ikut sekolah berarti saya mungkin pulang ngerjain di rumah, atau saya ke kampus, ngerjain di kampus, itu tergantung mood saya. Nanti sore sekitar jam 3 itu kan setengah 4 itu kan anak saya pulang dari SD itu ya. Wah, saya bisa ikut pulang juga dalam tanda kutip. Terus Sabtu Minggu itu saya praktis tidak menyentuh tesis saya sama sekali. Asli, nggak nyentuh tesis. Baca-baca. Tidak menyentuh sama sekali. Sabtu Minggu itu saya pakai untuk main-main. Gitu ya, saya naik sepeda kemana-mana. Ya, kenapa? Stres kalau enggak ya? Kalau enggak gitu, stres saya. Kalau enggak gitu, stres ya. Terus terang stres. Jadi kita harus selalu apa ya? Kita harus mempertahankan kewarasan pikiran kita sendiri sebetulnya kalau itu. Oh gitu. Kalau kita menjaga kewarasan otak kita, kalau enggak nanti kita bisa dikerjai oleh sekolah itu. Makanya dari istilah muncul istilah-istilah yang suka saya sampaikan ke teman-teman itu ya, jangan sampai kita kecapean, jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita macam-macam, itu ya karena itu. Karena waktu itu saya merasa, wah ini kalau saya ngikutin sekolah kayak gini mah ya kacau juga ini kan. Gimana saya bisa gila sendiri nih lah, saya bisa gila sendiri kalau begini caranya. Makanya kita harus bisa ngatur ritme. Kapan kita serius, kapan kita main. Kita work hard dan play hard. Itu yang saya pelajari sama orang-orang lokal sana tuh begitu. Mereka tuh kalau kerja itu ya kerja keras, tapi ketika play ya mereka playnya itu ya hard gitu. Ada waktunya kerja dan ada waktunya play. Oh gitu. Itu sih yang kalau saya sendiri sih selama di sana tuh itu yang saya. Jadi saya merasa selama 4 tahun itu merupakan waktu yang, atau mungkin 4 tahun kurang lah ya, 4 tahun 3 tahun setengah barangkali. Ya sekitar itulah, antara 3 sampai 4 tahun itu waktu yang bagi saya yang luar biasa bagi saya, karena saya bisa melihat anak saya itu tumbuh tuh dari usia 6 tahun lebih sedikit sampai dia menjelang sekian tahun, jadi ngerti itu pertumbuhan dia itu dari kelas
2, kelas 3, kelas 4, 5, ngerti itu loh. Dari dia bahasa Inggrisnya masih beku-beku, sampai akhirnya dia lebih jago dibandingkan dengan saya. Itu jadi ngelihat satu demi satu. Itu yang tidak pernah saya alami selama saya di Indonesia. Oh gitu. Jadi itu yang buat saya itu masih memorable ya. Bagi saya itu apa ya? Jadi bukan hanya sekedar apa ya? Sekedar sekolah dapat gelar PhD itu ya udahlah itu ya oke juga sih. Cuman kalau bagi saya ada tambahan lagi plusnya yang mungkin lebih berharga dibandingkan dengan sekedar PhD. Kalau menurut saya itu. Oke. Wah, emang nggak kerasa ya. Ini udah hampir 2 jam. Oke deh, kalau gitu pertanyaan terakhir aja nih. Kalau Mbak Ina sendiri, sebelum saya pertanyaan terakhir ya, kalau Mbak Ina sendiri gimana, Mbak? Apakah sering down, pernah mengalami titik down gitu ketika di PhD di York itu dan mentok banget nih? Nah, terus how to escape that kind of trap gitu? Ya, pernah banget dong. Seperti tadi saya bilang ya, kayak roller coaster. Titik-titiknya itu kalau tahun pertama masih excited lah. Kemudian akhir tahun pertama mulai kok udah baca berapa jurnal, tapi masih kayak belum paham ini, karena kebetulan kan saya jurusannya beda gitu ya dengan S1 dan S2 saya, jadi banyak belajar sesuatu yang baru gitu ya, menarik tapi juga challenging gitu ya. Jadi ada masa-masa di mana saya benar-benar nggak nulis, nggak ada progres sama sekali selama 2 atau 3 bulan gitu ya. Tapi yang enaknya kalau di sana gitu ya, pembimbing itu yang seperti tadi Mas Agung bilang, pembimbing itu kayak partner kita yang ngingetin kita kalau kita lagi keluar track, gini loh, ayo kamu balik lagi ke track yang benar gitu ya. Jadi waktu saya bilang sama supervisor saya nggak ada progres, saya stuck. Tahu nggak apa yang dibilang? Kamu liburan dulu, nggak usah ngambil tesis kamu. Jadi malah disuruh liburan gitu, bukannya dimarahin atau apa gitu karena nggak ada progres. Jadi ketika kita misalnya seperti itu, kita detach dulu, menjauh dari tesis kita, kerjain hal yang lain ya. Tapi kalau waktu itu saya dikasih novel malah sama supervisor saya, kamu baca ini dulu deh gitu, baca yang lain gitu ya, atau pergi conference atau apa gitu ya, bikin poster atau apa gitu. Nah, kalau udah fresh baru balik lagi ke riset kita ya, itu salah satu tipsnya ya. Kemudian yang juga bikin saya stuck itu waktu itu di tahap analisis data ya, data kualitatif kan analisisnya berat banget ya. Itu karena saya juga baru pertama kali, nggak tahu. Jadi ada banyak momen di mana saya nggak tahu harus ngapain gitu ya. Kadang pas lagi di kampus pengen nangis, pergi ke kamar mandi nangis sendiri di toilet, itu sering kayak gitu, sering juga nanya kenapa saya ngambil S3 ya, nyesel gitu. Tapi yang mungkin bikin kita untuk tetap termotivasi adalah punya teman ngobrol, ya itu penting ya. Jadi karena PhD itu kita benar-benar selama 4 tahun itu sendiri ngerjain riset kita sendiri yang nggak sama dengan punya orang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang ada istilah seperti di Menara Gading ya, Ivory Tower ya, seperti di Menara Gading. Nah itu bikin stres kadang, apalagi kalau supervisornya demanding. Jadi penting sekali untuk punya teman untuk ngobrol ya. Saya punya teman ibu-ibu orang Indonesia yang PhD semua gitu ya, teman ngopi-ngopi, kalau kita lagi suntuk kita pergi ngopi kemana gitu, terus ngobrol bareng, cerita bareng, atau kalau suami atau istri bisa diajak sharing juga bisa, atau kalau sama supervisor bisa ngobrol juga bisa. Jadi penting untuk punya teman ngobrol supaya kita nggak stres sendiri. Terus waktu itu juga saya kebetulan ngobrol sama orang yang saya sebenarnya nggak kenal ya, tapi karena papernya saya baca, kemudian saya tahu emailnya, saya email beliau. Saya nggak tahu kenapa cerita aja sama beliau gitu ya. Saya stres saya gini. Terus dia bilangnya gini, kamu nggak boleh nyesel, nggak boleh mundur. Kenapa? Karena ada ribuan orang yang pengen ada di posisi kamu sekarang. Dia bilangnya gitu. Jadi kamu udah ada di posisi ini, kamu harus bersyukur. Jadi selesaiin, kata dia gitu. Jadi itu juga yang salah satu yang memotivasi saya untuk menyelesaikan ya. Terus juga yang lainnya karena suami saya waktu itu ikut ya, tapi namanya bapak-bapak ya, dia keluar dari kerjaan, tapi setelah setahun 2 tahun gitu mungkin dia bosan, jadi dia balik lagi ke kerjaannya. Suami saya di perminyakan ya, dia balik ke Saudi,
Nah, itu saya jauhan sama suami, harus menghadapi S3 yang seperti itu, harus ngurus 2 anak sendiri di sana, sempat down juga, tapi alhamdulillah suami bisa ngerti, jadi beliau berhenti lagi, balik lagi ke Inggris buat nemenin saya. Jadi orang-orang dukungan dari orang-orang terdekat juga sesuatu hal yang penting ya. Walaupun banyak down-nya, tapi sukanya juga banyak ya. Ya seperti yang tadi dibilang Mas Agung ya, terutama untuk keluarga ya. Karena saya biasa jauhan sama suami dari nikah sampai sekarang pun jauhan ya. Masa-masa sekolah itu adalah masa-masa saya bisa deket dengan suami. Terus waktunya juga bisa kita atur, jadi nggak setiap hari harus ke kampus, bisa kerja dari rumah, ya bisa antar jemput anak. Tapi hati-hati juga, karena kadang-kadang kita terlena, ya. Saya sih nggak tahu kalau Mas Agung ya. Saya kadang terlena pagi ngantar anak, terus pengen pulang karena belum masak, belum setrika, belum apa. Tahu-tahu udah jam 3 saatnya menjemput anak, terus balik lagi pulang belum ngapa-ngapain gitu. Jadi waktunya fleksibel banget. Kita harus bisa mengatur sendiri kita mesti ngapain gitu ya, tapi secara periodik kita perlu lapor progres ke supervisor. Jadi hati-hati juga, jangan sampai kita terlena sehingga malah progres kita jadi terbengkalai ya. Mungkin itu Eci. Siap, mantap. Oke, pertanyaan terakhirnya saya kira cukup ya, udah 2 jam juga, dan juga udah waktunya juga sudah sudah memang mendekati jam absen sore, Ci. Dan juga saya juga mau sholat asar juga, belum sholat asar ini. Kayaknya website ini nggak sih Bu, kebanyakan terlenanya ya, betul sekali kayak Mbak Ida ya. Jadi PhD journey itu seperti WFH yang harus mempunyai motivasi kita selalu ya. Oke, paling itu aja. Mungkin ada lagi nggak yang ingin tanyain? Udah lah ya, udah cukup 2 jam, capek. Ntar lanjut lagi aja di minggu depan. Baik, kalau gitu, thank you very much semuanya, terutama untuk Mas Agung dan Mbak Indah. Jangan pernah bosen untuk kalau nanti diminta untuk sharing lagi. Yang ini kan baru teaser awal ya. Maksudnya tuh gimana cara mendapatkan tips-tipsnya, experience-nya ketika mengejar beasiswa AAS dan mengejar beasiswa VETA atau Spirit ya kalau Mbak Indah. Tetapi penderitaan belum sampai di situ gitu. Ketika sudah memulai kuliah pun ternyata Masya Allah gitu ya, lebih berat lagi ya. Oke, kayaknya kok saya jadi mulai agak mikir-mikir lagi ya. Tapi lah enggak ya. Insya Allah karena kewajiban kita sebagai dosen, kita harus terus continue sampai S3, jadi mudah-mudahan tetap semangat ya untuk mengejar S3, dan juga ini juga sebagai tuntutan dari kerjaan kita juga ya untuk penelitian dan sebagainya ya. Thank you very much for your sharing, Mas Agung dan Mbak Indah. Sampai ketemu lagi minggu depan ya bersama saya di acara 3M. Nanti kita harus diskusikan. Jadi guys, kita nanti minggu depan bersama saya, Mbak Indah dan Mas Agung diminta P3M untuk sharing mengenai cara mengaplikasikan experience sharing ya. Jadi terkait Mbak Indah bagaimana cara melakukan metode visual metodologi untuk kualitatif, dan untuk Mas KP bagaimana cara melakukan grounded theory ya. Nanti itu minggu depan, jadi mudah-mudahan stay tune di channelnya AAEC. Thank you very much semuanya yang sudah hadir. Nanti kita sharing lagi kapan-kapan ya, kita agendakan kemudian. Okay. This is Resi Aryasa speaking and I am signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. My channel. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Hanupis. Hatur nuhun pisan. Thank you. Dadah.